Bab 2201, Pembicaraan runtuh. Di antara orang-orang suci Empyrean, apakah itu generasi tua atau generasi muda, mereka semua memiliki rasa permusuhan dan kecemburuan yang mendalam terhadap Lin Ming. Lin Ming adalah keberadaan yang terlalu membutakan. Untuk menerobos ke Divinity sejati pada usia sekitar 10.000 tahun dan juga mengatur pembicaraan dengan Good Fortune Saint Sovereign, ini sudah berada dalam arena permainan yang sama sekali berbeda dari mereka. Sejak zaman dahulu, mereka yang memiliki profesi yang sama selalu bersaing satu sama lain. Hal ini berlaku bagi seniman bela diri dan terutama jika seniman bela diri berdiri di sisi yang berlawanan. Tidak ada seorang pun yang mau mengakui bahwa dirinya lebih rendah, dan tidak ada seorang pun yang rela menghancurkan gengsinya sendiri untuk mengagungkan ambisi orang lain. Apa yang masih ditunggu oleh Yang Mulia Saint Sovereign? Dia seharusnya menyerang sekarang juga. Lin Ming ini mengandalkan pesona waktu untuk menembus keilahian sejati dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yang Mulia Penguasa Suci. Saint Sovereign harus berurusan dengan Lin Ming sementara kita mengepung tuan manusia lainnya. Dalam pertempuran hari ini kita dapat melukai umat manusia dengan parah. Banyak orang suci Empyrean mulai dengan cepat menghitung berbagai skenario dalam pikiran mereka. Mengenai pembicaraan atau semacamnya, mereka tidak peduli. Bagi sebagian besar yang hadir, hari ini adalah hari pembantaian. Dan saat ini, di planet kecil, Lin Ming mengulurkan tangan untuk mengundang sekali lagi. Yang Mulia Saint Sovereign, bagaimana kalau duduk? Lin Ming berkata sambil tersenyum, nadanya tenang dan tanpa gelombang. Untuk bisa tetap tenang di bawah tekanan Good Fortune Saint Sovereign, ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh para master level True Divinity biasa. Good Fortune Saint Sovereign memandang Lin Ming dan berkata, saya sebenarnya ingin mendengar Anda berbicara, dan mendengarkan apa yang dapat Anda katakan. Good Fortune Saint Sovereign melambaikan lengan bajunya. Sesaat kemudian dia sudah duduk di kursi. Meja di depan Lin Ming hanya panjangnya 20 kaki, dan keduanya duduk di seberang meja. Lin Ming perlahan menuangkan secangkir anggur. Hal ini menyebabkan banyak orang suci Empyrean yang hadir merasa bingung. Good Fortune Saint Sovereign memiliki status yang sangat dihormati dalam ras orang suci, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi untuk duduk di meja yang sama dan minum bersamanya, ini berlaku bahkan untuk Soaring Feather dan Astral Vault. Tapi sekarang, manusia Lin Ming memperlakukan Good Fortune Saint Sovereign setara, minum anggur di meja. Astaga, tidak ada yang bisa melihat kapan, tapi slip giok terbang keluar dari Lin Ming dan menuju Good Fortune Saint Sovereign. Good Fortune Saint Sovereign bahkan tidak bergerak. Slip giok seperti panah otomatis berhenti di depannya. Perasaan ilahi tersapu. Ini hanya sesaat, tapi Good Fortune Saint Sovereign segera membaca informasi di dalam slip giok. Dalam slip giok, Lin Ming telah menggambarkan rencana Kaisar Jiwa. Jurang maut cepat atau lambat akan menelan 33 surga. Perang kuno yang terjadi 10 miliar tahun lalu akan menimpa dunia sekali lagi. Isi slip giok akan membuat takut siapapun. Bahkan Good Fortune Saint Sovereign merasa sulit untuk tetap tenang setelah membacanya. Dia memandang Lin Ming dengan terkejut dan berkata, apa yang kamu katakan? Kamu bilang tubuh Kaisar Jiwa telah disita. Tubuhnya disita setidaknya beberapa ratus juta tahun yang lalu, Kaisar Jiwa 33 surga saat ini bukan lagi seorang spiritas. Lin Ming perlahan menghabiskan cangkir anggurnya dan menuangkan lebih banyak. Informasi yang diberikan Lin Ming menyebabkan rasa dingin merambat di punggung Good Fortune Saint Sovereign. Tapi, tidak mungkin dia bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata Lin Ming. Peristiwa ini terlalu mengejutkan dunia. Jika Lin Ming sengaja menipu dia, tidak mungkin dia tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kamu mengatakan bahwa penguasa abadi disegel di makam Dewa Iblis Jurang Kegelapan, dan juga makam Dewa Iblis telah mengembangkan kebijaksanaan spiritual yang ingin memperbudak keseluruhan 33 surga. Semua ini hanya dikatakan olehmu sendiri, jadi atas dasar apa aku bisa mempercayaimu? Atas dasar penilaianmu sendiri, Lin Ming hanya menjawab. Good Fortune Saint Sovereign tidak bisa menahan cibiran. Sebaiknya kamu tidak berkata apa-apa. Hanya dengan satu slip giok, kamu ingin aku mengakhiri perang antara umat manusia dan orang-orang suci, dan kemudian mentransfer semua kekuatan untuk melawan spiritas. Itu terlalu konyol. Apalagi cerita yang kamu buat terlalu banyak lubangnya. Jika Anda mengatakan bahwa Master Makam Dewa Iblis ini sangat mengerikan dan mampu merebut tubuh Kaisar Jiwa dan juga mengendalikan jurang maut tingkat totem, maka izinkan saya bertanya kepada Anda mengapa dia tidak pernah mengganggu saya. Karena dia bisa merebut tubuh Kaisar Jiwa maka dia secara alami juga bisa mengambil alihku. Saya mengendalikan kelaparan, dan mengendalikan saya sama dengan mengendalikan kelaparan, bukankah itu lebih mudah? Terlebih lagi, hal seperti saya yang datang ke pembicaraan hari ini tidak akan pernah terjadi jika dia melakukannya. Lin Ming tidak terkejut dengan kata-kata Good Fortune Saint Sovereign. Dia sudah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Lin Ming berkata, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan tak terbatas. Menurut pandangan Yang Mulia Saint Sovereign, saya dapat menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda. Mengapa penguasa makam Dewa Iblis tidak begitu saja mengendalikan semua kehidupan di 33 surga dan jurang kegelapan, merebut tubuh semua jurang maut dan menjadi penguasa mutlak semuanya? Jika dia melakukan itu maka tidak ada yang bisa menentangnya. Ini jelas mustahil. Dia tidak memiliki kekuatan mengerikan dan kekuatan jiwanya juga tidak cukup kuat. Dengan kata lain, dalam hal mengendalikan orang lain atau merampas tubuh orang lain, selalu ada batasannya. Sebenarnya,
Hal ini sama untuk semua orang. Ketika seorang dalang menguasai sebuah wayang, selalu ada batasannya, apalagi jika menyangkut wayang yang tangguh. Kalau begitu, harus ada batasan jumlah dewa sejati atas dan puncak dewa sejati yang bisa dikendalikan oleh Master Makam Dewa Iblis. Jumlah ini tentu tidak bisa terlalu banyak. Misalnya, katakanlah dia paling banyak dapat membagi jiwanya menjadi 3, satu bagian merebut tubuh Kaisar Jiwa, satu untuk Deep, dan satu untuk Banjir, dan dengan melakukan itu dia mengendalikan 3 keberadaan paling tangguh di dunia. Tapi bagi Anda, sangat disesalkan, tetapi Anda tidak memenuhi standar. Lin Ming berbicara dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa, tetapi ketika Good Fortune Saint Sovereign mendengarkannya, kata-kata ini terdengar di telinganya. Sejujurnya, kekuatan nasib baik terlalu buruk dan bahkan tidak layak untuk dilirik. Penjelasan Lin Ming adil dan masuk akal. Kelaparan telah terjadi sejak lama dan kemungkinan besar karena hal inilah penguasa makam Dewa Iblis menyerah untuk mengendalikannya. Warna kulit Good Fortune Saint Sovereign menjadi gelap. Tapi, dia tidak menyerang ejekan Lin Ming. Jadi bagaimana jika ceritamu bisa dibenarkan? Ras suciku telah mempersiapkan perang ini terlalu lama, dan kamu ingin ras suciku menyerukan gencatan senjata hanya karena sebuah cerita saja dan kemudian mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan Kaisar Jiwa. Bukankah itu lelucon terhebat di dunia? Kata Good Fortune Saint Sovereign, masih tidak mempercayai kata-kata Lin Ming. Tapi, Lin Ming sudah siap untuk ini. Dia perlahan menelusuri cincin spasialnya dan mengeluarkan tombak naga hitam. Good Fortune Saint Sovereign menyipitkan matanya, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tekanan dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf benar-benar meletus pada saat ini. Bahkan planet di bawah Good Fortune Saint Sovereign mulai berguncang, seolah tidak mampu menahan tekanan ini. Saat tekanan besar ini terjadi di sekitar Lin Ming, dia dengan ringan mengelus tombak naga hitam, bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata, sebenarnya, alasan yang mulia Saint Sovereign melancarkan perang habis-habisan melawan umat manusia adalah untuk menelan umat manusia dan mendapatkan sumber daya dan vitalitas darah dalam jumlah besar, semuanya untuk membantu Anda menyelesaikan ambisi Anda untuk menelan seluruh keberadaan. Anda percaya bahwa lawan terakhir Anda adalah Kaisar Jiwa dan Kaisar Jiwa adalah ancaman terbesar Anda untuk mendominasi 33 surga. Good Fortune Saint Sovereign tidak menyangkal atau mengkonfirmasi kata-kata Lin Ming. Dia hanya mencibir dan berkata, dan apa yang ingin kamu katakan? Semua rencanamu didasarkan pada premis bahwa ras suci lebih kuat dari umat manusia. Namun, jika orang-orang suci tidak dapat mengalahkan umat manusia, maka saya yakin tidak ada alasan bagi Anda untuk melanjutkan perang yang saling merugikan ini. Kata-kata Lin Ming menyebabkan alis Good Fortune Saint Sovereign melonjak, cahaya dingin berkedip di matanya. Percakapan Lin Ming dan Good Fortune Saint Sovereign tidak terisolasi dari orang lain. Orang suci Empyrean yang berdiri ratusan mil jauhnya dapat dengan jelas mendengar semuanya. Provokasi Lin Ming menyebabkan mereka mengeluarkan senjata dan memutar esensi sejati mereka. Orang-orang suci tidak bisa mengalahkan umat manusia. Hahaha, lucu sekali. Beberapa orang suci Empyrean tertawa karena marah. Mereka ingin bertarung di sini dan membuktikan betapa konyolnya kata-kata Lin Ming. Terhadap tanggapan banyak orang suci Empyrean, Lin Ming tidak peduli sama sekali. Dia sedikit menoleh hingga matanya berhenti pada Astral Vault God King dan Soaring Feather God King. Ketika keduanya tiba, Lin Ming sudah merasakan kehadiran mereka. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dua Raja Dewa, apakah kamu ingat perjanjian yang kita buat di masa lalu? Saya setuju untuk mundur dari perang antara orang-orang suci dan umat manusia dengan kalian berdua, tetapi kami juga sepakat bahwa saya memiliki dendam pribadi dengan Good Fortune Saint Sovereign, permusuhan hidup dan mati. Saya tidak akan menyerang subjek ras suci manapun, dan hanya akan menyerang Good Fortune Saint Sovereign, kan? Soaring Feather dan Astral Vault dengan jelas mengingat perjanjian masa lalu mereka dengan Lin Ming. Astral Vault mengangguk, memang. Bagus sekali. Jika kalian berdua Raja Dewa tidak ikut campur, maka saya akan membuktikan bahwa, saat Lin Ming berbicara di sini, dia berbalik ke arah Good Fortune Saint Sovereign dan perlahan berdiri. Saya akan membuktikan bahwa kekuatan saya jauh melebihi yang mulia Saint Sovereign. Kemudian, di medan perang, tak seorang pun di antara para Saint akan mampu bersaing dengan Kaisar Sakya dan impian ilahi Empyrean. Jika demikian, maka orang-orang kudus tidak akan mampu mengalahkan umat manusia. Pada saat itu, apakah masih ada alasan untuk melanjutkan perang? Dan dalam keadaan yang sama, apakah Yang Mulia Saint Sovereign masih percaya bahwa saya berbohong kepada Anda? Saat Lin Ming berbicara, tangan kanannya sudah menggenggam tombak naga hitam. Saat itu juga, udara di sekitarnya membeku. Bab 2202, Pertempuran Dewa Sejati. Peng, saat Lin Ming mengambil tombak naga hitam, meja dan semua kursi di sekitarnya meledak, berubah menjadi debu. Niat membunuh dengan ceroboh melonjak keluar. Lin Ming dan Good Fortune Saint Sovereign, dua tuan yang tiada taranya, saling bersaing satu sama lain. Bagi pembangkit tenaga listrik setingkat mereka, di dunia 33 surga hanya aura mereka saja yang mampu menghancurkan ruang. Pakaian Good Fortune Saint Sovereign berkibar tertiup angin. Seringai muncul di wajahnya. Pada saat ini dari dalam tubuhnya, sebuah suara muncul, seolah-olah seekor naga sedang melolong ke langit. Raungan ini memekakkan telinga dan berdampak pada luasnya ruang angkasa, menyebabkan dunia kehilangan warnanya dan badai pun bergejolak. Di belakang Good Fortune Saint Sovereign,
hantu dewa spiritual setinggi 10.000 kaki muncul. Hantu ini memegang tombak di tangannya, penampilannya seperti gunung yang menjulang tinggi. Matanya seperti dua matahari yang terik yang menyinari dunia saat ia memandang rendah semua orang dengan rasa jijik yang dingin. Ah! Serangkaian batu pengap menyebar ke seluruh penonton. Ras manusia dan orang suci, para raja dunia, tidak bisa melihat langsung ke arah hantu dewa spiritual ini. Hanya dengan sekali pandang, mereka merasakan tubuh mereka bergetar seolah-olah dipukul oleh palu dan hampir dipaksa berlutut. Bahkan banyak orang Empyrean yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa ketika mereka menghadapi hantu dewa spiritual ini, seolah-olah sebuah gunung sedang ditekan ke atas mereka. Kekuatan tersebut hampir membuat mereka berlutut dalam ibadah, tidak mampu menahan tekanan yang menyiksa. Kamu telah memutuskan untuk melawanku. Good Fortune Saint Sovereign memandang Lin Ming, nadanya dipenuhi dengan penghinaan arogan. Pada saat ini, dengan hantu dewa spiritual di belakangnya, Good Fortune Saint Sovereign tampak seperti dewa yang benar-benar hidup, tidak ada yang bisa menentangnya. Saint Sovereign abadi, 10.000 nyawa abadi. Di sisi para Saint, para pengikut Good Fortune Saint Sovereign mulai berteriak. Mereka yang berani menghina martabat yang mulia, mati. Banyak orang suci Empyrean menjadi gila ketika Good Fortune Saint Sovereign mengungkapkan kekuatannya. Inilah kekuatan penguasa mereka. Terlebih lagi, tidak satupun dari mereka ingin terlibat dalam negosiasi yang tidak berarti ini. Apa yang ingin mereka lakukan adalah menyaksikan Good Fortune Saint Sovereign menggulingkan Lin Ming dan menekannya, dan kemudian orang-orang suci bisa bergegas maju berbondong-bondong untuk menghancurkan kekuatan manusia sehingga tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Di sisi manusia, ketika Kaisar Sakya, Raja Iblis Kegelapan, dan yang lainnya melihat pemandangan ini terjadi, semuanya memiliki ekspresi yang bermartabat. Xiao Moxian mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi kekhawatiran terhadap Lin Ming. Mereka semua tahu bahwa Lin Ming tidak akan bersikap tidak masuk akal dengan keputusannya, tetapi meskipun mereka tahu ini mereka masih merasa cemas. Setelah semua, Lin Ming menghadapi penguasa orang-orang kudus yang paling kuat. Bagi umat manusia, keburukan dan pengaruh Good Fortune Saint Sovereign telah dikumpulkan dalam waktu yang terlalu lama, dan menjadi sangat berat. Faktanya, di hati banyak seniman bela diri manusia, Good Fortune Saint Sovereign telah menjadi eksistensi seperti dewa di 33 surga. Ini adalah eksistensi yang dapat menelan takdir umat manusia dan membalikkan dao surgawi. Jika ini bukan metode dewa spiritual, lalu apa? Ini adalah pertempuran menentukan yang menyangkut nasib umat manusia, jadi bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Dan sekarang, hal ini terutama berlaku ketika Good Fortune Saint Sovereign memperlihatkan kekuatannya, sehingga para pemimpin umat manusia bahkan tidak tahan untuk memandang ke arahnya. Waktu terhenti. Lin Ming dan Good Fortune Saint Sovereign hanya berjarak beberapa puluh kaki dari satu sama lain. Karena tekanan dahsyat yang mereka pancarkan, planet di bawah mereka mulai bergetar. Retakan muncul di bumi, seolah dunia di bawahnya akan segera hancur. Lin Ming menatap hantu dewa spiritual di belakang Good Fortune Saint Sovereign. Sepertinya kita sekarang telah memasuki pertarungan hidup atau mati. Jika aku kalah maka kamu pasti akan mengambil nyawaku. Jika iya, maka jika saya menang, mustahil bagi Anda untuk tidak membayar harganya. Aku akan mengambil manik roh nenekmu, merebut avatar kelaparanmu dan kemudian membebaskan takdir umat manusia yang kamu curi. Dalam kekacauan di sekelilingnya, suara Lin Ming seperti guntur yang menyebar sejauh 10.000 mil dalam kehampaan. Semua seniman bela diri suci tercengang ketika mereka mendengar ini. Lin Ming ini gila. Dalam situasi ini, dia masih sombong. 3 hal yang dia daftarkan adalah harta paling penting bagi Good Fortune Saint Sovereign. Grand Mist Spirit Bed dan Avatar Famine tidak memerlukan penjelasan, itulah alasan mengapa Good Fortune Saint Sovereign mampu berkultivasi hingga levelnya saat ini. Adapun nasib umat manusia, Good Fortune Saint Sovereign telah mengasingkan diri selama 2000 tahun untuk menelan hukum tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam avatar kelaparan dan melanjutkan budidayanya sendiri. Jika Lin Ming mengambilnya, itu sama saja dengan membuang waktu 2000 tahun. Tanpa diragukan lagi, 3 hal yang disebutkan Lin Ming masing-masing menyentuh skala terbalik Good Fortune Saint Sovereign. Good Fortune Saint Sovereign terkekeh karena marah. Rambut panjangnya menari-nari di udara dan matanya dipenuhi niat membunuh. Bagus, 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 kata keberuntungan Saint Sovereign. Kamu menginginkan Grand Mist Spirit Bedku, tetapi aku juga menginginkan rahasia di tubuhmu. Anda bangkit seperti bintang, dan hanya dalam 10.000 tahun berhasil melangkah menuju keilahian sejati. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki rahasia di tubuhmu? Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong dan mencari tahu apa yang kamu sembunyikan. Rambut Good Fortune Saint Sovereign terangkat. Tubuhnya tinggi dan menonjol serta matanya bersinar. Dia seperti makhluk yang secara alami lebih unggul, rasa penindasan bawaan keluar dari dirinya. Kata-kata lagi tidak ada artinya. Mari kita bandingkan kekuatan kita. Ini akan menjadi pertarungan pertamaku sejak aku melangkah ke dalam keilahian sejati. Aku sudah lama menunggu ini. Sosok Lin Ming melintas dan terbang dari paviliun. Dia berdiri di atas hamparan luas pegunungan dan sungai di planet kecil. Saat dia melihat Good Fortune Saint Sovereign, tatapannya menajam. Weng, Lin Ming mengembangkan tombaknya. Waktu seakan membeku. Semua orang hanya melihat pancaran cahaya ilahi setinggi 10.000 kaki menutupi mata mereka, membutakan mereka terhadap apa yang terjadi. Kemudian,
Di saat berikutnya, suara gemuruh yang menggemparkan bumi memekakkan telinga. Energi liar melolong ke segala arah. Good Fortune Saint Sovereign juga mengepalkan tinjunya saat ini. Tinjunya terbungkus dalam cahaya ilahi. Energi emas berkumpul di sekitar tubuh Good Fortune Saint Sovereign, berubah menjadi armor perang esensi astral. Tinju ini bisa menghancurkan langit berbintang. Cahaya tinju dan cahaya tombak bertabrakan. Paviliun di planet kecil, bumi, tumbuhan, semuanya mulai hancur. Gunung dan sungai mulai pecah dan runtuh ke bawah. Cahaya tinju Good Fortune Saint Sovereign mengandung potensi yang melaju ke depan seperti tsunami dahsyat. Namun di tengah cahaya tinju, tombak naga hitam terus maju dengan momentum yang tak terbendung. Seperti air terjun yang jatuh ribuan mil, cahaya kepalan tangan terbelah dari tengah. Ribuan sinar cahaya terbang melewati Lin Ming, memancar ke sekelilingnya. Ya, sinar cahaya ini menembus kehampaan, merobek tanah dan membelah bumi. Segala sesuatu yang disentuh oleh sinar cahaya dimusnahkan secara brutal. Dan yang paling terkena dampak serangan itu adalah planet kecil di bawah kaki mereka. Saat planet ini dihantam, ia mulai meledak dengan sendirinya karena pancaran cahaya yang merobeknya. Ini adalah kekuatan mengerikan dari salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat yang pernah ada. Pembangkit tenaga listrik True Divinity pada awalnya adalah dewa dunia yang besar. Ketika Lin Ming memiliki kekuatan keilahian sejati, sebagian besar pertarungannya terjadi di dalam makam dewa setan. Makam dewa iblis seperti harta roh yang telah dimurnikan selama 100 miliar tahun dan tidak dapat dihancurkan. Selain penindasan hukum di dalam dan formasi susunan besar yang menstabilkan seluruh dunia, mustahil untuk menampilkan kekuatan penghancur surga di dalamnya. Tapi sekarang, di dunia 33 surga, dalam pertempuran antara Lin Ming dan Good Fortune Saint Sovereign, tindakan mereka bisa menyebabkan planet runtuh. Hati-hati, pasukan manusia dan pasukan suci telah mundur, namun kini mereka semakin terdesak mundur. Jika seorang Empyrean tersedot ke dalam pertempuran level ini, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Kedua belah pihak mundur 100.000 mil. Kemudian, para Empyrean di masing-masing pihak bergabung untuk menyatukan penghalang esensi astral dan esensi sejati untuk melawan gelombang kejut. Bagaimana ini? Lin Ming memblokir serangan yang mulia Saint Sovereign, dan dia bahkan menerobos tinju cahaya Saint Sovereign. Banyak pusat kekuatan ras suci menyaksikan cahaya tombak Lin Ming yang tak terhentikan dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan energi mengerikan itu menerobos cahaya tinju dan mencapai keberuntungan Saint Sovereign. Tombak naga hitam berkilauan dengan cahaya dingin saat ditusukkan ke depan. Tombak ini berisi hukum kehidupan dan kematian. Ujung tombaknya seperti sabit dewa kematian, menuai semua kehidupan. Menghadapi serangan yang mematikan ini, Good Fortune Saint Sovereign mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif saat dia menampilkan teknik transformasi tubuh ras suci hingga batasnya. Bang! Good Fortune Saint Sovereign mengepalkan tinjunya sekali lagi. Tinju ini bertabrakan dengan tombak naga hitam, menyebabkannya melengkung dengan liar. Namun Good Fortune Saint Sovereign juga terpaksa mundur dari dampak serangan tombak ini. KKK, retakan samar mulai muncul di esensi astral pelindung Good Fortune Saint Sovereign. Kulitnya tiba-tiba berubah. Pada saat itu, Good Fortune Saint Sovereign merasakan aliran energi yang menyebar melalui celah-celah ini dan secara tidak sengaja menyerang tubuhnya. Meskipun energi ini lemah, namun sangat kuat dan ingin menelan vitalitas darahnya. Good Fortune Saint Sovereign terbatuk dengan dingin. Esensi astral muncul dari dalam dirinya saat dia menghancurkan kekuatan ini. Tapi sekarang, mata Good Fortune Saint Sovereign saat dia melihat Lin Ming sudah berubah. Meskipun itu hanya serangan menyelidik sekarang, bukankah serangan Lin Ming juga serupa? Hanya dalam satu serangan, Lin Ming berhasil menembus esensi astral pelindungnya. Bagaimana bisa Good Fortune Saint Sovereign tidak kaget? Good Fortune Saint Sovereign terkejut, namun banyak tokoh dikdaya suci yang benar-benar kebingungan. Pertukaran singkat Lin Ming dengan Good Fortune Saint Sovereign telah menghancurkan area kehampaan yang luas dan bahkan menyebabkan sebuah planet kecil runtuh. Ini sebenarnya bukan apa-apa, tapi, yang mengejutkan mereka adalah serangan Lin Ming telah memaksa Good Fortune Saint Sovereign mundur. Good Fortune Saint Sovereign telah dipaksa mundur. Dipaksa mundur, ke belakang. Itu seperti roh iblis yang melantunkan kutukan ke telinga banyak seniman bela diri ras suci. Good Fortune Saint Sovereign, eksistensi seperti dewa yang tak terkalahkan di hati para seniman bela diri ras suci, sebuah eksistensi yang tidak dapat dijunjung oleh siapapun, telah dipaksa sejauh 10 mil oleh tombak Lin Ming. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Banyak orang suci Empyrean yang saling melirik dengan wajah pucat karena kecewa. Untuk sementara waktu, tidak ada yang percaya apa yang telah terjadi. Kedua belah pihak telah bertukar serangan menyelidik, tapi Lin Ming adalah orang yang lebih unggul. Ini berarti setidaknya, Lin Ming memiliki kekuatan yang setara dengan Good Fortune Saint Sovereign. Bab 2203, Kekuatan Keberuntungan. Dalam kehampaan, Good Fortune Saint Sovereign menyipitkan matanya dan menatap Lin Ming yang jauh. Setelah pertukaran tunggal, kekuatan yang diungkapkan Lin Ming telah membuatnya sangat terkejut. Dia pikir dia tidak meremehkan kemampuan pemuda sebelum dia ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia masih meremehkannya. Kau benar-benar membuatku terkejut. Dalam 2000 tahun, pertemuan kebetulan apa yang Anda temukan? Kata Good Fortune Saint Sovereign sambil mengeluarkan sepasang sarung tangan emas bersinar dari cincin spasialnya.
Dengan dua suara pelan, sarung tangan ini terlepas ke tangannya. Good Fortune Saint Sovereign memiliki banyak harta roh True Divinity dan dapat menggunakan 18 variasi senjata. Tapi, yang paling dia kenal adalah tinju. Dengan satu pukulan, gunung dan sungai hancur, sebuah tinju untuk menguasai dunia. Awalnya, saat menghadapi Lin Ming, Good Fortune Saint Sovereign tidak menggunakan harta roh atau senjatanya sendiri untuk bertarung. Dan nyatanya dia sudah lama sekali tidak menggunakan senjatanya. Good Fortune Saint Sovereign percaya bahwa dengan esensi astral pelindungnya dan teknik transformasi tubuhnya yang telah dikembangkan hingga batasnya, tidak ada seorang pun di 33 surga yang mampu melukai tubuh fananya. Meskipun dia takut pada Kaisar Jiwa, penguasa suci keberuntungan percaya bahwa Kaisar Jiwa hanya akan mampu melukainya dengan serangan jiwa. Dan kenyataannya, karena penguasa suci keberuntungan telah mengendalikan dirinya sedemikian rupa, tubuh fananya telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebagian besar harta roh ketuhanan sejati. Bahkan jika dia tidak menggunakan esensi astral, dia masih memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tapi hari ini, serangan tombak Lin Ming telah secara langsung menghancurkan kepercayaan diri Good Fortune Saint Sovereign. Aku meremehkanmu sebelumnya. Saya akan mengakui bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya berusaha sekuat tenaga. Saat Good Fortune Saint Sovereign berbicara, suara ledakan berderak keluar dari persendiannya. Suara petir terdengar dari tubuh Good Fortune Saint Sovereign. Sosoknya mulai tumbuh dan otot-ototnya menonjol. Sisik emas mulai muncul dari wajah dan lengannya. Jubah Good Fortune Saint Sovereign terkoyak dari tubuhnya, memperlihatkan tubuh bagian atas yang tampak diukir dari baja dan ditutupi dengan sisik emas. Sisik ini seperti sisik naga. Hanya dengan melepas satu saja, senjata itu bisa disempurnakan menjadi senjata terbaik, yang mampu menembus pertahanan dewa sejati. Itu adalah metamorfosis tubuh yang mulia Saint Sovereign. Kata seorang suci Empyrean, kegembiraan terdengar jelas di suaranya. Dan tidak mengherankan jika mereka bersemangat. Di alam semesta 33 surga, hanya ada sedikit orang yang mampu memaksa penguasa suci keberuntungan menggunakan kekuatan sejatinya. Dengan demikian, Good Fortune Saint Sovereign tidak menggunakan metamorfosis tubuhnya setidaknya selama 100 juta tahun. Faktanya, sebagian besar seniman bela diri suci tidak tahu bahwa Good Fortune Saint Sovereign memiliki kemampuan metamorfosis tubuh. Ini adalah kondisi pertarungan terkuat yang mulia Saint Sovereign. Yang mulia Saint Sovereign adalah bagian dari garis keturunan astral matahari yang agung. Begitu dia mengaktifkan metamorfosis tubuhnya, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Penampilannya juga akan menjadi tirani dan ganas, seperti naga emas, tak terkalahkan di antara langit dan bumi. Banyak orang suci Empyrean tahu bahwa Lin Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangannya saat itu dan hanya menyelidikinya. Tapi, mereka juga tidak mau mempercayai ini dan tidak mau mengakui bahwa Lin Ming setara dengan Good Fortune Saint Sovereign. Mereka percaya bahwa Good Fortune Saint Sovereign tidak terkalahkan di 33 surga. Bahkan jika ada seseorang yang mampu berdiri sejajar dengan Good Fortune Saint Sovereign, orang itu hanya bisa menjadi kaisar jiwa, dan bukan junior berusia 10.000 tahun seperti Lin Ming. Setelah mengubah tubuhnya, Good Fortune Saint Sovereign telah menjadi setinggi 10 kaki dan auranya menjadi jauh lebih mengerikan, hampir tak tertahankan. Good Fortune Saint Sovereign mengeluarkan auman naga dari dalam tubuhnya. Lalu, dia mengepalkan tinjunya ke Lin Ming. Saat ini dia benar-benar seperti naga emas dalam wujud manusia, momentumnya sangat besar. Satu kepalan untuk menguasai alam semesta. Pada saat itu, pandangan semua orang sepertinya terhalang, seolah gunung dan sungai tak berujung runtuh. Ini adalah gunung dan sungai yang dibentuk oleh tinju Good Fortune Saint Sovereign. Serangan ini ditujukan pada Lin Ming. Namun bahkan pembangkit tenaga listrik ras manusia dan orang suci yang berdiri 100.000 mil jauhnya juga merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi serangan ini. Perasaan menekan yang hebat menekan mereka, membuat punggung mereka terasa seolah-olah akan patah. Sebuah tinju berubah menjadi gunung dan sungai, teknik tinju macam apa ini? Tidak hanya para seniman bela diri manusia yang dilanda kepanikan, tetapi banyak seniman bela diri suci juga terkejut. Mereka belum pernah melihat gaya tinju Good Fortune Saint Sovereign ini sebelumnya. Sebenarnya, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui teknik atau kartu tersembunyi apa yang dimiliki oleh Good Fortune Saint Sovereign, karena mereka tidak pernah berkesempatan melihat pertarungan Good Fortune Saint Sovereign. Tekanan yang mengerikan sepertinya akan menghancurkan segalanya. Karena kekosongan tidak dapat menahan tekanan, ruang yang sangat luas mulai retak dan hancur. Badai luar angkasa melanda puluhan ribu mil dengan liar. Ini adalah kekuatan absolut, yang mustahil untuk ditandingi. Dalam hal kekuatan tubuh fana saja, Good Fortune Saint Sovereign telah benar-benar mencapai puncak 33 surga. Lin Ming berdiri di pusat tekanan besar ini, menghadapi gunung-gunung dan sungai-sungai mengerikan yang menimpanya. Kemudian, tubuh fana Lin Ming juga mulai berubah. Darah Asura mulai membara di tubuhnya. Tubuh Lin Ming mulai bangkit. Pelindung tulang dan sisik tersebar di sekujur tubuhnya dan penampilannya menjadi jauh lebih ganas dan jahat. Dua paku tulang mirip sabit menonjol dari sikunya. Ekor tebal muncul dari punggungnya, meliuk-liuk seperti ular piton. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Lin Ming telah mencapai ketinggian beberapa puluh kaki, seperti menara besar dari besi hitam.
Dibandingkan dengan Good Fortune Saint Sovereign yang tingginya hanya 10 kaki, perbedaannya seperti orang dewasa dan anak-anak. Bukan hanya itu, tapi otot-otot di tubuh Lin Ming mulai tumbuh dengan liar, sehitam malam, sebuah transformasi yang beberapa kali lebih dibesar-besarkan daripada milik Good Fortune Saint Sovereign. Sosok ini sangat mengerikan dan ganas, seperti raksasa iblis yang merangkak dari dasar neraka. Ini, jangankan orang-orang suci, bahkan seniman bela diri manusia pun tercengang. Ini Lin Ming, Kaisar Sakya, alam semesta luas, dan semua orang lainnya menatap dengan mata lebih lebar dari bulan purnama. Mereka tidak terkejut dengan metamorfosis tubuh Lin Ming. Di masa lalu, Lin Ming mampu menggembleng kekuatan darah Asura miliknya untuk menjalani metamorfosis tubuh Asura. Namun dibandingkan dengan metamorfosis tubuh saat ini, metamorfosis tubuh sebelumnya bisa disebut sekadar merias wajah. Kali ini, tubuh Lin Ming bermetamorfosis menjadi jurang maut. Dibandingkan dengan bentuk yang berlebihan, metamorfosis tubuh Good Fortune Saint Sovereign yang sebelumnya mendominasi kini tampak lembut. Bang, gunung-gunung dan sungai-sungai yang luas menabrak tubuh iblis Lin Ming. Tapi, iblis Lin Ming tidak menghindar sama sekali. Dia menekuk lututnya dan menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk memikul gunung dan sungai itu dengan kaku. Otot iblis Lin Ming menggembung dan pembuluh darah biru menonjol di sekujur tubuhnya seperti cacing. Ini seperti pemandangan dari mitologi kuno, iblis membawa gunung dewa di punggungnya. Dalam hal transformasi tubuh, para suci memang berada di puncak. Namun, apa yang ada di puncak yang lebih tinggi dari para suci adalah jurang maut. Menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan semuanya. Setan Lin Ming dengan kuat menahan serangan Good Fortune Saint Sovereign. Pada saat ini, semua orang merasakan kilatan cahaya di hadapan mereka saat seberkas cahaya ilahi menerobos kekacauan dan melolong ke arah penguasa suci keberuntungan seperti meteor. Di tengah pancaran cahaya ilahi ini adalah diri sejati Lin Ming. Lin Ming telah memanggil avatar iblisnya untuk melawan serangan, satu tinju untuk menguasai alam semesta, dari Good Fortune Saint Sovereign. Kemudian, dia menggunakan jati dirinya untuk menyerang Good Fortune Saint Sovereign. Apa? Penguasa keberuntungan Saint terkejut. Dia tidak mau repot-repot mencoba mencari tahu bagaimana Lin Ming mencapai ini, karena dia baru saja menggunakan kekuatannya dan akan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri lagi. Seni ilahi keberuntungan. Good Fortune Saint Sovereign berteriak keras. Esensi astral berputar-putar di sekujur tubuhnya, seolah-olah emas mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pusaran energi yang sangat besar muncul di alam semesta dengan Good Fortune Saint Sovereign sebagai pusatnya. Seni ilahi keberuntungan menghilangkan kekuatan keberuntungan dari dunia. Dan apa yang disebut sebagai nasib baik ini adalah jumlah total dari semua hal di dunia selain makhluk hidup. Dengan cara ini, seni keberuntungan ilahi adalah metode pelatihan di mana seseorang mengolah alam semesta luar, seperti Sutra Asura. Namun, itu jauh lebih kejam, tirani, dan jahat daripada Asura Sutra. Sutra Asura mengolah dunia alam semesta untuk berkomunikasi secara menyeluruh dengan tubuh. Namun, seni ilahi keberuntungan dengan paksa merebut kekuatan alam semesta luar untuk digunakan sendiri. Pusaran energi tumbuh dengan liar. Kekuatan alam semesta di sekitar triliunan mil semuanya dijarah oleh Good Fortune Saint Sovereign. Beberapa ratus juta mil jauhnya, ada sebuah planet yang dipenuhi kehidupan. Namun karena kekuatan Good Fortune Saint Sovereign, planet ini mulai kehilangan seluruh vitalitasnya. Rumput layu dan pohon-pohon tua layu. Sungai dan danau mengering dan bahkan lautan luas mulai menguap dengan cepat. Burung dan binatang lari ke segala arah, berteriak ketakutan dan ngeri. Namun pada akhirnya, semuanya meledak menjadi kumpulan kabut merah darah yang diubah menjadi energi esensi murni dan tersedot ke dalam pusaran energi. Seperti ini, planet yang penuh kehidupan pun hancur. Tidak hanya planet-planet yang memiliki kehidupan, bahkan matahari, bulan, dan semua benda langit lainnya pun energinya ditelan oleh seni keberuntungan ilahi, cahayanya berangsur-angsur menjadi gelap. Bahkan debu ruang antar bintang, panas, cahaya, semuanya ditarik oleh seni keberuntungan ilahi. Dan semua kekuatan ini diserap oleh Good Fortune Saint Sovereign. Apa yang muncul sehubungan dengan semua hilangnya nyawa itu adalah kekuatan Good Fortune Saint Sovereign. Mata Good Fortune Saint Sovereign menjadi merah dan haus darah, wajahnya jelek dan jahat. Menghadapi serangan tak tertahankan dari diri sejati Lin Ming, Good Fortune Saint Sovereign mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian meninju kedua tinjunya. Bang, rasanya seperti dua bintang bertabrakan. Kekuatan keberuntungan dalam jumlah besar melanda dunia. Energi meletus seperti gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya, mengaduk segalanya menjadi kekacauan yang bergejolak. Cahaya tombak-tombak naga hitam hancur. Di bawah serangan mengerikan ini, sosok Lin Ming menghilang. Lin Ming, di sisi manusia, banyak orang berteriak ketakutan. Xiao Moxian sangat cemas, telapak tangannya mulai mengeluarkan keringat. Seni ilahi keberuntungan adalah metode budidaya terkuat dari penguasa suci keberuntungan. Putra keberuntungan suci juga pernah menggunakannya di masa lalu. Namun, seni keberuntungan dari Raja Suci keberuntungan berkali-kali lipat lebih kuat. Dia tidak tahu apakah Lin Ming mampu menahan serangan itu. Bab 2204, menekan nasib baik. Gemuruh. Energi yang mengamuk menyapu tanpa akhir. 100.000 mil jauhnya, apakah itu penghalang energi yang diciptakan oleh upaya bersama para manusia Empyrean atau orang suci Empyrean? Sepertinya mereka semua akan pecah. Melihat ini, corak banyak seniman bela diri berubah.
Jika penghalang energi ini hancur maka seni keberuntungan ilahi akan menyapu mereka, dan para Empyrean dengan budidaya yang lebih lemah akan langsung menyedot kekuatan hidup mereka dan dibunuh. Pada saat ini, dalam aliran energi yang bergejolak, hantu Asura raksasa muncul. Asura ini mendorong panci gerindra berbentuk roda di tangannya, perlahan-lahan menekan amukan kekuatan keberuntungan antara langit dan bumi. Sutra Asura dan seni keberuntungan ilahi keduanya merupakan metode penanaman yang mengembangkan dunia alam semesta. Namun dari segi peringkat, Asura Sutra jelas jauh lebih baik. Kedua kekuatan gaib itu bentrok. Matahari tampak terbit di antara Lin Ming dan Good Fortune Saint Sovereign, menerangi luasnya ruang. Ini adalah pertarungan antara dewa sejati tingkat atas. Jika ini adalah dunia bawah seperti Sky Steel Planet, maka gelombang kejut yang dihasilkan dari pertarungan ini akan langsung menghancurkan planet ini. Energi melonjak, api ilahi membara hingga ke langit. Dalam energi tirani, Lin Ming dan Good Fortune Saint Sovereign seperti dua meteor yang terbang melintasi angkasa, berulang kali saling bertabrakan. Setelah memutar seni keberuntungan ilahi, tubuh penguasa suci keberuntungan tampak ditempa dari emas, seperti dewa perang mematikan yang hidup kembali. Tapi Lin Ming bertarung dengan jati dirinya dan avatar iblisnya. Terkadang mereka bersatu, terkadang mereka berpisah, gaya serangan mereka tidak ada habisnya. Tinju untuk menghancurkan gunung dan sungai. Setelah memutar seni ilahi keberuntungan dan dibanjiri dengan kekuatan keberuntungan, kekuatan tempur penguasa suci keberuntungan telah meningkat ke tingkat yang baru. Esensi astral menyembur keluar dari dirinya seperti lautan tanpa akhir. Tinju demi tinju, Good Fortune Saint Sovereign meninju puluhan ribu kali, masing-masing tinju menimbulkan badai luar angkasa yang bisa menyapu 33 surga dan meluncur menuju Lin Ming. Puluhan ribu serangan tinju ini memblokir semua arah Lin Ming untuk menghindar. Mereka menghancurkan bersama menjadi satu titik, mampu menghancurkan siapapun untuk menempel. Kecepatan tinju seperti itu, keluaran energi yang begitu mengerikan, ini sudah merupakan dunia yang tidak dapat dipahami oleh para seniman bela diri yang menonton. Kamu ingin membandingkan kecepatan serangan. Melihat serangan yang menutupi langit, Lin Ming dengan dingin mencibir. Dia menjabat tangan kanannya dan ujung tombak naga hitam mulai bergetar hebat saat bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, Lin Ming menggenggam tombaknya dengan kedua tangan dan dengan cepat menusukkannya, bunga dalam badai. Bayangan tombak yang awalnya bergetar dan puluhan ribu tusukan yang baru saja ditusuk Lin Ming sebenarnya membentuk jaring serangan yang bahkan lebih padat daripada milik Good Fortune Saint Sovereign. Jika serangan Good Fortune Saint Sovereign sebanding dengan tanah longsor dan tsunami, maka serangan Lin Ming seperti planet yang melolong. Untuk bersaing melawan kecepatan dengan kecepatan, serangan-serangan itu bertabrakan secara serampangan. Serangan cepat dan keras ini mengandung energi yang cukup sehingga bahkan dewa sejati biasa pun harus menghabiskan seluruh kekuatan mereka hanya dalam beberapa saat. Bang! Good Fortune Saint Sovereign terpaksa mundur. Dia meledak menjadi suara gemuruh. Seni keberuntungan ilahi terkondensasi hingga batasnya. Semua potensi tinjunya berkumpul menjadi satu titik dan kemudian meledak dengan liar. Tinju ini mirip dengan 100 gelombang berlapis milik Celestial Tyrant manual milik Lin Ming. Dengan mengumpulkan kekuatan dari semua serangan tinju ini, dia bisa melancarkan pukulan terkuatnya. Datang, Lin Ming meraung ke udara. Di belakangnya, avatar iblisnya memegang tulang punggung iblis jahat yang tebal yang dia bawa ke bawah. Ini adalah tulang punggung iblis yang ditemukan di dalam makam dewa iblis. Itu ditinggalkan oleh iblis Beyond Divinity kuno, dan digunakan untuk menstabilkan mata susunan dari formasi susunan. Itu adalah benda yang tidak menyenangkan dan membawa sial yang seharusnya tidak dibawa keluar dari makam dewa iblis. Tapi Lin Ming menyukai kekuatan tulang iblis ini, itu adalah senjata yang terlalu sempurna untuk avatar iblisnya. Jadi, setelah mencapai keilahian sejati dan mengasingkan diri, dia menghabiskan banyak waktu menggunakan kekuatan dunia Kaisar Laut Tulang untuk mencuci tulang iblis dan terus-menerus menghapus tanda iblis di dalamnya. Akhirnya, dia menggunakan avatar iblisnya untuk menyempurnakan tulang belakang ini, mengubahnya menjadi senjata aslinya. Pada saat ini, ketika tulang jahat ini muncul, ia membawa serta kekuatan dunia makam dewa iblis yang kejam dan mengerikan. Tulang jahat ini telah berlumuran darah selama 100 miliar tahun. Seperti yang muncul di 33 surga, 10.000 iblis tampak mengaum, tangisan mereka tak terbendung. Bang! Potensi kepalan tangan Good Fortune Saint Sovereign bertabrakan dengan tulang iblis dan benar-benar hancur. Dalam aliran energi yang menggemparkan surga, Lin Ming menggenggam tombak naga hitam dan menggunakan bunga dalam badai sekali lagi. Cahaya tombak dengan sembarangan ditembakkan keluar. Murid Good Fortune Saint Sovereign menyusut dan dia dipaksa mundur lagi dan lagi. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi menghindar, Good Fortune Saint Sovereign menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menstimulasi esensi astral pelindungnya ke puncak, ingin dengan paksa menahan serangan Lin Ming. Ya, tabrakan mengerikan terdengar di udara. Meskipun Good Fortune Saint Sovereign bertahan dengan sekuat tenaga, dia masih tidak bisa sepenuhnya memblokir lampu tombak Lin Ming. Beberapa lampu tombak akhirnya menembus esensi astral pelindung Good Fortune Saint Sovereign. Setelah berhasil melewati celah tersebut, mereka mengebor ke dalam tubuh penguasa suci keberuntungan. Lampu tombak ini dipenuhi energi dari hukum kehidupan dan kematian. Saat memasuki tubuh Good Fortune Saint Sovereign, mereka mengamuk dengan liar, menghancurkan apapun yang mereka bisa. The Good Fortune Saint Sovereign terbatuk-batuk ketika vitalitas darah jatuh dalam dirinya. Gumpalan darah mengalir dari sudut bibirnya.
Good Fortune Saint Sovereign telah terluka. Sejak pertarungan dimulai hingga sekarang, ini adalah cedera pertama penguasa suci keberuntungan. Sudah lama sejak Good Fortune Saint Sovereign terluka. Dan, terakhir kali dia terluka juga terkait dengan Lin Ming, saat itulah dia mengejar ras dewa utama dan mencoba menghancurkan mereka. Namun saat dia terluka saat itu karena keputusan Asura yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Karakter seperti apa Asura Road Master itu? Dia bisa disebut sebagai pembangkit tenaga listrik terbesar yang pernah ada dalam sejarah luas 33 surga. Terluka oleh keputusan Asura yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura adalah hasil yang dapat diterima, tapi sekarang dia terluka oleh tangan Lin Ming, seorang junior. Terluka oleh orang seperti itu membuat Good Fortune Saint Sovereign berkubang dalam rasa malu. Pada saat ini, para seniman bela diri ras suci semuanya terdiam. Lin Ming tidak hanya bisa berhadapan langsung dengan Good Fortune Saint Sovereign, tapi dia juga telah melukai Good Fortune Saint Sovereign. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan tamparan keras di setiap telinga mereka. Pada saat ini, dengan kenyataan yang ada di hadapan mereka tidak bisa lagi menipu diri sendiri dan mengatakan bahwa Lin Ming hanya bersikap terlalu sombong dan menggertak tentang kekuatannya. Soaring Feather dan Astral Vault menyaksikan Lin Ming dan Good Fortune Saint Sovereign bertarung satu sama lain, dan mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sebagai dewa sejati, mereka sangat menyadari tingginya kekuatan mengerikan yang telah dicapai oleh nasib baik dan Lin Ming. Lin Ming terlalu menakutkan. Kalau terus begini, hanya masalah waktu sebelum dia mengambil langkah melampaui keilahian. Kata Astral Vault God King, ketakutan masih melekat di hatinya. Dia senang bahwa dia tidak merobek semua pertimbangan untuk menghadapi Lin Ming di masa lalu. Ketika dia bergegas ke alam liar untuk meminta murid-muridnya kembali, dia tidak mencoba membunuh Lin Ming karena kehadiran mimpi ilahi. Jika dia mencoba dengan ceroboh membunuh orang-orang Lin Ming pada saat itu, maka dia mungkin sudah mati berdiri sekarang. Memang, Raja Dewa Bulu yang melonjak mengangguk sambil menarik napas dalam-dalam. Dan selain Soaring Feather, Fiery Blue Lotus juga memiliki ekspresi kompleks di wajahnya. Dia sudah lama kehilangan kata-kata. Ketika seorang seniman bela diri mencapai alam ketuhanan sejati, keinginan untuk melompati barisan untuk bertarung menjadi semakin sulit. Ini karena tidak ada individu biasa-biasa saja yang mampu mencapai keilahian sejati. Dan Good Fortune Saint Sovereign saat ini seharusnya berada di dekat atau bahkan di puncak True Divinity. Namun, dia telah terluka oleh Lin Ming, dewa sejati yang lebih rendah. Jika dia menunggu Lin Ming untuk melangkah ke puncak keilahian sejati, lalu bidang apa yang akan dicapai kekuatannya? Sulit dibayangkan. Dalam aliran energi yang mengamuk, Good Fortune Saint Sovereign meraung ke langit dengan amarah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengunci Lin Ming. Dia perlahan dan jelas berkata, "Aku akan menghabiskan darahmu, memutuskan hidupmu." Teriak Good Fortune Saint Sovereign. Dia mengangkat tangan dan kemudian dengan keras menusuk dadanya sendiri. Gugu, darah mengalir keluar dari dada Good Fortune Saint Sovereign. Murid Lin Ming menyusut, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Good Fortune Saint Sovereign. Ini adalah kejadian yang sudah dia duga, namun meskipun dia tahu hal itu akan terjadi, mustahil baginya untuk menghentikannya, dia hanya bisa menghadapinya begitu saja. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya harus benar-benar menggunakan gerakan ini melawan seorang junior berusia 10.000 tahun. Dari daging dan darah hatinya sendiri, Good Fortune Saint Sovereign menggali manik seukuran kepalan tangan bayi. Manik ini berwarna hitam pekat, gelap seperti tinta, dengan garis-garis samar seperti darah di sekujur tubuhnya. Ini adalah manik roh nenek. Saat Grand Mist Spirit Bed muncul, kekosongan sekitar 100.000 mil ditutupi oleh cahaya hitam tebal. Cahaya hitam ini mirip dengan energi kekacauan utama dari pembentukan alam semesta. Seperti yang terlihat, banyak seniman bela diri suci dan seniman bela diri manusia merasakan darah mereka melambat dan bahkan mengambil satu napas pun penuh dengan kesulitan. Manik roh nenek, Good Fortune Saint Sovereign akhirnya melahirkan Grand Mist Spirit Bed. Good Fortune Saint Sovereign awalnya tidak ingin menggunakan Grand Mist Spirit Bed. Lagi pula, di hadapan banyak tokoh dikdaya dari 33 surga, dia sebenarnya harus mengeluarkan alat ilahi untuk menghadapi seorang junior, ini terlalu memalukan. Namun sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakan Grand Mist Spirit Bed. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan dikalahkan oleh Lin Ming. Bab 2205, Kemuliaan Manik Roh. Pada tahun-tahun ini, selama perang besar antara umat manusia dan orang-orang suci, kekuatan dan prestise Manik Roh Nenek telah menyebar ke seluruh 33 surga. Tidak diragukan lagi, itu adalah alat ilahi yang paling terkenal dan termasyur di 33 surga. Lagi pula, tidak banyak orang yang mengetahui tentang kristal kecubung asal atau batu kehidupan abadi. Good Fortune Saint Sovereign ini akhirnya menghilangkan rasa malu dan ingin menggunakan Grand Mist Spirit Bed untuk menghadapi Lin Ming. Beberapa seniman bela diri manusia berkata dengan marah. Budidaya Good Fortune Saint Sovereign melampaui Lin Ming sejak awal, dan dia puluhan ribu kali lebih tua dari Lin Ming, namun dia sekarang ingin menggunakan Grand Mist Spirit Bed, tindakan ini terlalu tercela. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penjahatnya. Sejak zaman kuno, yang penting hanyalah kemenangan. Gagasan tentang rasa malu atau wajah apapun sama sekali tidak berarti. Kata Raja Iblis Kegelapan, matanya bersinar saat dia melihat ke arah Grand Mist Spirit Bed. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Lin Ming.
Dia percaya bahwa Lin Ming sudah mengantisipasi hal ini terjadi sebelum pertempuran dimulai, karena jika seseorang ingin mengalahkan Good Fortune Saint Sovereign mereka harus berurusan dengan Grand Mist Spirit Bat di tangannya. Lin Ming, hari ini saya akan menggunakan darah Anda untuk lebih membangun Grand Mist Spirit Bat. Saya percaya bahwa dengan kualitas darah Anda, kekuatan manik ini akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mata Good Fortune Saint Sovereign dipenuhi dengan niat membunuh. Selama tahun-tahun ini, dia telah dengan susah payah menyempurnakan manik roh nenek. Peralatan ilahi juga perlu dipelihara dan dibesarkan, tetapi dari 3 alat ilahi yang hebat, hanya manik roh nenek yang belum dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat melampaui divinitas. Ini karena 3 alat ilahi agung lahir di 33 surga dan kehidupan baru ada di 33 surga selama beberapa puluh miliar tahun. Terlebih lagi, puncak sebenarnya dari peradaban seni bela diri telah terjadi 10 miliar tahun yang lalu, namun pada saat itu hanya 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Beyond Divinity yang muncul. Good Fortune Saint Sovereign ingin memupuk Grand Mist Spirit Bat ke tingkat tertinggi. Jika dia bisa memberinya makan dengan vitalitas darah seorang jenius yang tiada taranya, maka secara alami ia akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Menghadapi Grand Mist Spirit Bat, Lin Ming menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi gelap, berubah menjadi sungguh-sungguh. Ketika dia pertama kali mengadakan pembicaraan dengan Good Fortune, dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan hasil baik apapun darinya. Runtuhnya pembicaraan sudah 99% terjadi, dan begitu itu terjadi, apa yang paling ingin diperoleh Lin Ming adalah Grand Mist Spirit Bat. Dengan manik ini keinginannya untuk menerobos istana Dao ke-8 akan membuahkan hasil. Sebenarnya, ketika dia berada di makam Dewa Iblis, dia hampir membobol istana Dao ke-8. Namun dia telah mengalihkan sebagian besar kekuatan dunia untuk mengkonsolidasikan batas ketuhanan sejatinya, sehingga 9 bintang istana Dao sedikit tertinggal. Pada saat ini, transmisi suara bergema di telinga Lin Ming. Lin Ming, jika kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja padaku. Meskipun saya sendiri tidak dapat menangani keberuntungan, saya dapat mendukung Anda. Mengalihkan perhatiannya seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Suara ini mengandung nada keprihatinan, menyebabkan Lin Ming merasa hangat. Ini suara Seng Mei. Di 33 surga, jika seseorang tidak mempertimbangkan keberuntungan atau kaisar jiwa, maka Seng Mei adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang hanya kalah dengan Lin Ming. Antara dia dan Lin Ming, perbedaannya paling banyak adalah batas keilahian sejati yang kecil. Saya harus bisa mengatasi ini. 3 alat ilahi tidak terkalahkan. Di masa lalu, Master Jalan Asura dan penguasa abadi masing-masing memegang peralatan suci namun mereka tidak mampu menebas Master Makam Dewa Iblis. Demikian pula, nasib baik memiliki manik roh nenek tetapi dia mungkin belum tentu bisa melakukan apapun terhadap saya. Jika saya benar-benar tidak bisa mengatasinya dan memperoleh kemenangan, maka belum terlambat bagi Anda untuk membantu. Dalam pertempuran hidup dan mati, Lin Ming secara alami tidak akan peduli tentang sesuatu yang bodoh seperti bertarung satu lawan satu demi semangat seni bela diri. Terlebih lagi, bahkan jika dia dan Seng Mei menjumlahkan usia mereka, keberuntungan tua aneh ini masih ribuan bahkan puluhan ribu kali lebih tua dari mereka. Tidak perlu peduli dengan cita-cita seni bela diri. Pertama, Lin Ming tidak ingin Seng Mei membantu karena dia ingin menguji batas kekuatannya. Kedua, dan yang lebih penting, dia tidak ingin membeberkan identitas Seng Mei kepada begitu banyak orang di sekitarnya. Dalam beberapa hari terakhir ini Lin Ming telah melihat bahwa Seng Mei tidak ingin bergaul dengan umat manusia. Lagi pula, di mata para seniman bela diri umat manusia, Seng Mei adalah seorang spiritas, seseorang yang berasal dari ras musuh. Seng Mei mengikuti Lin Ming dan tidak mengandalkan kemanusiaan. Dari seluruh umat manusia, satu-satunya orang yang dia sayangi adalah Lin Ming. Mengenai apakah yang lain hidup atau mati, dia tidak peduli sama sekali. Adapun alasan Seng Mei mengikuti Lin Ming, semuanya adalah situasi yang sangat rumit. Misalnya, persatuannya dengan Lin Ming di Sky Spill Planet, hubungan antara kehidupan masa lalunya dan Immortal Sovereign, hal-hal seperti ini tidak dapat dijelaskan kepada publik, dan juga tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Jadi, di mata publik, alasan Seng Mei mengikuti Lin Ming hanyalah satu, seorang wanita telah mengkhianati rasnya sendiri untuk kabur bersama pria dari ras musuh. Bahkan jika semua orang menghormati Seng Mei karena kekuatannya dan status Lin Ming, mereka semua pasti akan mengembangkan gagasan seperti itu di dalam hati mereka. Lin Ming tidak ingin Seng Mei dikritik seperti ini, meskipun itu hanya pikiran bawah sadar orang. Ini karena nasib sudah terlalu membebani pundak Seng Mei. Pada saat ini, di depan Lin Ming, Grand Mist Spirit Bat dengan cepat berputar. Neraka kolam darah sepertinya tersegel di dalamnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak 10 mil dan banyak badai luar angkasa yang kacau, Lin Ming masih bisa merasakan vitalitas darahnya bergerak dengan gelisah di tubuhnya. Sepertinya Spirit Bat secara tak kasat mata melahap vitalitas darahnya. Aku akan menggunakan Grand Mist Spirit Bat untuk menembus hatimu. Mata Good Fortune Saint Sovereign berwarna merah darah. Esensi astralnya melonjak hingga batasnya. Dengan suara gemuruh, persendiannya mengeluarkan suara berderak yang meledak-ledak. Tinju untuk menguasai dunia. Tinju Good Fortune Saint Sovereign menghantam Grand Mist Spirit Bat. Ini adalah serangan tinju terkuat dari Good Fortune Saint Sovereign. Itu membawa seluruh energinya saat dia menuangkannya ke dalam Grand Mist Spirit Bat. Kemudian, Grand Mist Spirit Bat dikirim meluncur keluar saat ditembakkan ke arah Lin Ming.
Kecepatannya mencapai titik ekstrim, begitu cepat hingga melampaui reaksi hampir semua orang. Bahkan untuk Soaring Feather, yang dia rasakan hanyalah kilatan cahaya di matanya, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dalam kegelapan ruang, Grand Mist Spirit Bat menarik garis lurus sempurna saat ditembakkan ke dada Lin Ming. Serangan pamungkas ini tidak perlu datang dari lintasan yang rumit, karena kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghindarinya. Engah, manik roh nenek menabrak dada Lin Ming. Kekuatan pelindung keilahian dan setan Lin Ming langsung hancur. Spirit Bat berlanjut dengan kekuatan yang tak terbendung, langsung merobek daging dan darah Lin Ming dan menusukkannya ke tubuhnya. Kecepatannya hampir secepat cahaya. Saat Spirit Bat memasuki tubuh Lin Ming, ia segera berhenti, seolah-olah tersangkut sesuatu. Namun, ini tidak masalah, karena pada saat ini Grand Mist Spirit Bat mulai dengan liar menelan kekuatan vitalitas darah Lin Ming. Ketakutan Grand Mist Spirit Bat tidak bergantung pada dampak fisik dari serangannya, tetapi pada kemampuannya untuk menyedot seseorang hingga kering menjadi mayat yang layu. Pada saat itu, semua orang merasakan jantungnya berdetak kencang. Good Fortune Saint Sovereign menyeringai kejam. Meskipun dia tidak mengerti mengapa serangannya tidak bisa menembus jantung Lin Ming, itu tidak penting, karena selama Grand Mist Spirit Bat memasuki tubuhnya, daging dan darah Lin Ming akan tersedot kering. Lin Ming, Xiao Moxian berteriak ketakutan. Pikiran semua seniman bela diri manusia menegang dan mereka menahan napas. Lin Ming adalah pilar kemanusiaan. Jika dia binasa di sini, umat manusia akan binasa bersamanya. Semuanya terjadi dalam secercah cahaya sebelum mereka dapat merespons. Dan saat ini, tubuh fana Lin Ming mulai berubah dengan cepat. Tubuhnya mulai tumbuh, kulitnya menjadi hitam, otot-ototnya menonjol, dan paku-paku mencuat dari tubuhnya. Dalam sekejap penampilannya berubah menjadi kejam dan mengerikan, menjadi bentuk jurang maut. Lin Ming telah berubah menjadi avatar iblisnya, menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan Grand Mist Spirit Bat. Dalam hal kekuatan vitalitas darah, avatar iblis Lin Ming telah menelan sebagian kekuatan kelaparan dan vitalitas darahnya beberapa kali lebih kuat daripada dirinya yang sebenarnya. Saat Grand Mist Spirit Bat menelan vitalitas darah avatar iblis Lin Ming, mata iblis Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Sambil meraung, dia meluncur menuju Good Fortune Saint Sovereign. Setelah dengan kuat menahan kekuatan menelan dari Grand Mist Spirit Bat, bibir avatar iblis itu berlumuran darah tetapi masih melaju ke depan. Ini seperti konfrontasi antara dua seniman bela diri di mana salah satu seniman bela diri menusuk yang lain dengan tombak. Tapi, seniman bela diri yang terluka parah itu tidak hanya mundur, tapi dia malah mendorong tombaknya ke depan, membiarkan tombak itu menembus tubuhnya untuk memberikan serangan fatal terakhir pada lawannya. Apa? Penguasa keberuntungan Saint terkejut. Dia tidak berpikir Lin Ming akan begitu kejam dan agresif, dan dia juga tidak bisa membayangkan mengapa Grand Mist Spirit Bat tidak melewati hati Lin Ming. Bahkan iblis jurang yang kuat di depannya ini seharusnya tidak memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat. Di depan Grand Mist Spirit Bat, tidak ada tubuh fana berdaging dan berdarah yang mampu menahan serangan seperti itu. Namun, Good Fortune Saint Sovereign tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu, dia menghadapi serangan maut Lin Ming yang putus asa. Kamu sudah berada di ujung jalan, bergegas ke sini berarti kematian lebih cepat. Good Fortune Saint Sovereign mencibir. Namun di saat berikutnya, cibiran membeku di wajahnya. Dia menatap tak berdaya saat iblis Lin Ming yang meluncur ke arahnya tiba-tiba mengulurkan cakar dan menusukkannya ke dadanya sendiri. Sisik-sisiknya terkoyak oleh cakar yang tajam, darah segar disemprotkan. Dan kemudian, terjadi situasi yang meninggalkan kesemutan yang mengerikan di kulit kepala semua orang. Setan Lin Ming benar-benar mengeluarkan tulang belakang dari dadanya, yang berlumuran darah. Saat tulang belakang ini dicabut dari dada Lin Ming, sejumlah darah dan daging yang rusak menyembur keluar bersamanya. Dan, Grand Mist Spirit Bat tersangkut di tengah tulang belakang. Apa yang mampu menghalangi Grand Mist Spirit Bat menembus hati Lin Ming adalah tulang jahat yang dia peroleh dari makam Dewa Setan. Avatar iblis Lin Ming telah menyempurnakan tulang iblis ini. Dia menggabungkannya ke dalam tubuh fana, dan dengan mengandalkannya dia bisa menahan serangan manik roh. Pada saat ini, Good Fortune Saint Sovereign dilanda panik. Bab 2206, mengalahkan keberuntungan. Ini, apa yang terjadi? Good Fortune Saint Sovereign mulai panik. Dia ingin mengingat Grand Mist Spirit Bat, tetapi saat ini dia merasakan kekuatan aneh menutupinya. Saat Lin Ming meluncur menuju Good Fortune Saint Sovereign, dia menggunakan kekuatan dunia Kaisar Laut Bond untuk memblokir Grand Mist Spirit Bat. Meskipun dia tidak bisa menyegelnya selamanya, selama dia bisa menundanya bahkan 1/10 kedipan mata, itu sudah lebih dari cukup. Lin Ming menyerang. Diri aslinya muncul. Sambil menggenggam tombak naga hitam, dia menembak ke arah Good Fortune Saint Sovereign. Adapun avatar iblis Lin Ming, dia juga menyodorkan tulang belakang iblis di tangannya. Kedua kekuatan berkumpul. Roda Asura raksasa muncul di udara, berderit dan berdengung saat berputar. Saat ini, roda Asura seakan-akan menjadi surga. Pada saat yang sama 7 revolusi teratai merah keluar dari antara alis Lin Ming. Teratai merah mekar dan dipenuhi hukum kehidupan dan kematian. Pada saat ini, teratai merah 7 revolusi bagaikan bumi. Roda Asura dan teratai merah 7 revolusi secara tak terduga menyatu menjadi satu. Hukum Asura Surgawi Dao dan Kitab Suci telah mengalami perpaduan awal, ini adalah hasil pemahaman tertinggi hukum yang telah dicapai Lin Ming selama 1500 tahun di makam Dewa Setan.
Kedua kekuatan ini diresapi dengan semua kekuatan ketuhanan dan iblis Lin Ming saat semuanya meluncur menuju Good Fortune Saint Sovereign. Penguasa keberuntungan Saint terkejut. Pada saat ini Grand Mist Spirit Bat untuk sementara diblokir oleh Lin Ming. Tanpa Spirit Bat, dia hanya bisa melawan musuhnya dengan kedua tinjunya. Di saat kritis hidup atau mati ini, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Dengan suara gemuruh yang keras, esensi darah ini mulai terbakar dengan cahaya yang menyilaukan, meletus seperti matahari terbit yang besar. Good Fortune Saint Sovereign memutar energinya hingga batasnya dan meninju dengan kedua tinjunya. Bang! Tangan kiri dan kanan Good Fortune Saint Sovereign meraung seperti dua naga ilahi terbang, menabrak dua hukum besar Lin Ming. Ini adalah tabrakan frontal antara pembangkit tenaga listrik puncak True Divinity. Itu seperti dua matahari yang saling bertabrakan. Esensi astral liar dan kekuatan ketuhanan dan setan meletus. Cahaya keemasan melesat ke dalam kehampaan, menerangi keseluruhan ruang. 100.000 mil jauhnya, penghalang energi yang dipasang oleh orang-orang suci dan manusia mulai berguncang dengan hebat. Retakan mulai terbentuk akibat dampak energi. Semua orang menutup mata mereka, merasa dibutakan oleh cahaya. Entah itu orang suci atau manusia, setiap seniman bela diri tidak bisa berkata-kata. Belum lagi generasi muda, tetapi bahkan para Empyrean atas, puncak Empyrean, Kaisar Sakya, Soaring Feather, dan yang lainnya, benar-benar tercengang oleh pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat puncak True Divinity ini. Ini sepertinya bukan kekuatan yang harus dimiliki seseorang, tapi kekuatan alam semesta itu sendiri. Mungkin hanya bintang raksasa yang meledak dalam supernova yang bisa memancarkan kekuatan sebesar itu. Gelombang cahaya tersapu, sulit bagi akal sehat siapapun untuk melewatinya. Lin Ming menang. Para seniman bela diri manusia saling melirik. Pada saat terakhir, seharusnya Lin Ming yang lebih unggul. Pada akhirnya, Good Fortune Saint Sovereign benar-benar membakar esensi darahnya. Dia tidak hanya menggunakan Grand Mist Spirit Bat tetapi dia juga terpaksa membakar esensi darahnya setelahnya. Jelas dari sini betapa menakutkannya kekuatan Lin Ming, sampai pada tingkat di mana seseorang yang hampir mencapai puncak keilahian sejati harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Cahaya terus bersinar selama puluhan napas waktu sebelum perlahan memudar. Kemudian, orang-orang akhirnya bisa mengetahui apa yang terjadi di medan perang yang jauhnya 100.000 mil. Ketika mereka melihat pemandangan itu muncul, wajah banyak seniman bela diri suci menjadi pucat pasi. Di medan perang, ruang sejauh 10.000 mil telah runtuh sepenuhnya, membentuk lubang hitam raksasa. Semua seniman bela diri di dekatnya telah hancur menjadi debu dan bagi raja mereka, Good Fortune Saint Sovereign, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Lukanya sangat berat dan sisik emasnya pecah di sekujur tubuhnya. Tulang-tulangnya hancur di banyak tempat dan tubuhnya ditutupi kain compang camping, tampak seperti mayat yang melayang di kehampaan. Tidak terlalu jauh darinya, Lin Ming sudah kembali ke bentuk manusianya. Avatar iblisnya yang terluka parah telah kembali ke dunia batinnya. Akibatnya, selain ekspresi pucat, Lin Ming tampak benar-benar tanpa cedera di luar. Mereka sudah menduga bahwa Lin Ming akan menang dalam pertukaran terakhir itu. Setelah semua, Good Fortune Saint Sovereign harus buru-buru mempertahankannya, dan meskipun dia telah membakar esensi darahnya, dia mungkin tidak mampu menangkis serangan Lin Ming di mana dia telah mengumpulkan semua potensinya. Namun mereka tidak mengira kesenjangannya akan begitu besar. Ini hanyalah kemenangan total. Pada saat ini, Lin Ming telah memegang Grand Mist Spirit Bat dan perlahan-lahan menghapus tanda roh di dalamnya. Ketika Good Fortune Saint Sovereign berada dalam momen terlemahnya adalah kesempatan terbaik untuk menghapus tanda rohnya. Grand Mist Spirit Bat adalah sesuatu yang Lin Ming ingin dapatkan sejak lama. Faktanya, bagi Lin Ming, dari tiga alat ilahi yang hebat, Grand Mist Spirit Bat dan Origin Amethyst Crystal adalah yang paling praktis. Kedua alat ilahi itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatannya, karena ia terutama mengolah tubuh dan energi secara ganda, dan mengolah jiwa sebagai alat bantu ketiga. Meskipun Good Fortune Saint Sovereign terluka parah oleh Lin Ming, saat Lin Ming mulai menghapus tanda rohnya di Grand Mist Spirit Bat, dia dengan cepat merasakannya dan sadar kembali. Dia mendongak, matanya dipenuhi dengan pembunuhan saat dia menatap Lin Ming. Ini adalah kekalahan terbesar dalam hidupnya. Dan juga rasa malu yang paling besar. Di depan Tuan yang tak terhitung banyaknya dari 33 surga, dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Lin Ming, seorang junior berusia 10.000 tahun. Dia bahkan telah menggunakan segala metode yang ada. Tidak hanya itu, dia telah dipukuli seperti anjing mati dan bahkan Grand Mist Spirit Bat telah diambil. Semua upaya yang dia lakukan selama bertahun-tahun telah gagal. Kekuatan jiwa Lin Ming jauh lebih besar daripada Good Fortune Saint Sovereign dan kekuatannya juga lebih unggul. Dan, dengan Grand Mist Spirit Bat tidak memiliki roh artefak, Lin Ming mulai perlahan memperbaikinya. Bagi penguasa suci keberuntungan, hal ini tidak ada bedanya dengan memotong sepotong dagingnya. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik Lin Ming. Lin Ming jelas bisa merasakan kebencian dan permusuhan murni Good Fortune Saint Sovereign terhadapnya. Tapi ini juga masuk akal. Lagi pula, dipukuli hingga berpenampilan seperti itu dan hartanya juga diambil, bagaimana mungkin dia tidak membenci? Aku tahu rasanya tidak enak jika tanda rohmu dihapus olehku, tapi ini adalah hasil yang tidak bisa kamu ubah. Jika Anda tidak ingin jiwa Anda terluka maka saya menyarankan Anda untuk menghilangkan tanda roh atas inisiatif Anda sendiri. Kata-kata Lin Ming terdengar di telinga Good Fortune Saint Sovereign.
Dia adalah penguasa tertinggi dunia, namun dia dipermalukan seperti ini. Tidak hanya dia telah dikalahkan, tetapi dia bahkan harus menghilangkan tanda rohnya sendiri untuk memberikan hartanya kepada musuhnya. Bagaimana bisa ada kebenaran seperti itu di dunia? Namun, bahkan jika Good Fortune Saint Sovereign dengan keras kepala menolak dan menolak untuk mematuhinya, dia hanya akan memperluas rasa sakit dan kerusakan pada jiwanya. Lin Ming hanya akan mengeluarkan lebih banyak waktu dan energi, dan pada akhirnya Grand Mist Spirit Bat akan menjadi miliknya. Ini adalah penindasan terhadap kekuatan absolut. Ini adalah penindasan, ini memalukan, tapi ini adalah situasi di mana dia tidak bisa melawan. Jika dia menurut maka martabatnya akan jatuh ke lantai. Tetapi jika dia menolak, dia hanya akan membuat dirinya semakin kesakitan. Di dunia seniman bela diri, kekuatan adalah segalanya. Good Fortune Saint Sovereign mengertakkan giginya, dengan tegas menolak untuk menanggapi Lin Ming. Matanya merah darah, seolah ingin menelan Lin Ming hidup-hidup. Lin Ming menatap tatapan Good Fortune Saint Sovereign. Gerakannya melambat dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Lin Ming, apakah kamu benar-benar berencana untuk mengambil Grand Mist Spirit Bat dan avatar kelaparan dari Good Fortune Saint Sovereign, dan kemudian setelah melepaskan takdir umat manusia, kamu akan melepaskan harimau ini untuk menciptakan masalah di masa depan? Saat ini, suara Seng Mei bergema di telinga Lin Ming. Itu adalah rencana awal, tapi sekarang menurutku pikiranku terlalu naif. Lin Ming juga mempertimbangkan hal ini. Tanpa diragukan lagi, Good Fortune Saint Sovereign sangat membencinya. Bahkan jika dia melepaskan Good Fortune Saint Sovereign dan membiarkannya hidup, apakah dia akan merasa bersyukur? Mungkin Good Fortune Saint Sovereign akan bersembunyi untuk mengumpulkan kekuatannya, menunggu hari untuk menikamnya dari belakang. Setan jurang adalah musuh alami bagi 33 surga. Namun, ketika Kaisar Jiwa ingin menelan 33 surga, bagaimana jika dia tidak memusnahkan semua ras sekaligus, namun malah meninggalkan beberapa ras yang dia izinkan untuk menyerah? Ketika Kaisar Jiwa mengungkapkan kekuatannya yang tak tertahankan, mungkin ada beberapa ras yang bersedia merosot menjadi pelayan jurang maut. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apakah Good Fortune Saint Sovereign akan berubah menjadi pengkhianat. Kontradiksinya dengan Kaisar Jiwa sebenarnya tidak sepenuhnya bisa didamaikan. Jika dia menyerahkan dirinya kepada Kaisar Jiwa, maka Good Fortune Saint Sovereign tahu dia akan menghadapi nasib potensial di mana dia mungkin akan dibuang di masa depan, tidak berbeda dengan seekor anjing yang sudah tidak berguna lagi. Tapi, bukankah ini lebih baik daripada bergabung untuk melawan Kaisar Jiwa? Mungkin, di mata Good Fortune Saint Sovereign, bahkan jika dia bergabung dengan Lin Ming untuk melawan Kaisar Jiwa, kemungkinan kekalahan masih sangat tinggi. Dan bahkan jika dia menang, kekuatannya masih kalah dengan Lin Ming, dia masih khawatir akan tersingkir. Kemudian, dalam dilema sulit dengan dua pilihan sulit untuk dipilih, Good Fortune Saint Sovereign mungkin berpindah pihak dan bersekutu dengan Kaisar Jiwa untuk menghadapi Lin Ming. Paling tidak, karena Good Fortune Saint Sovereign sangat membenci Lin Ming, dia mungkin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dan menenangkan pikiran dan egonya. Terlebih lagi, bagaimana jika Kaisar Jiwa benar-benar menerima Good Fortune Saint Sovereign dan mengizinkannya menjadi salah satu anteknya? Meskipun penguasa suci keberuntungan mungkin memiliki seorang master yang bertengger di atas kepalanya, baik atau buruk, dengan tingkat kekuatannya, dia masih bisa mengendalikan beberapa alam semesta dan melanjutkan hari-harinya mengatur hidup dan mati orang lain. Memikirkan hal ini, Lin Ming ragu-ragu. Dia awalnya berharap untuk bergabung dengan Good Fortune Saint Sovereign untuk melawan Dark Abyss, ini sepertinya hasil yang paling masuk akal. Tapi begitu kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan yang tidak seimbang, dan dia juga lebih kuat dari Good Fortune Saint Sovereign, maka perubahan halus akan terjadi. Lin Ming tidak ingin menempatkan nasib masa depannya di tangan orang lain. Baginya, Ouyang Boyan sudah cukup menjadi pelajaran. Di masa depan jika dia mengasingkan diri atau keluar mencari peluang keberuntungan, atau jika perang terus berlanjut, bagaimana jika Good Fortune Saint Sovereign memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga dan teman-temannya? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Menyadari hal ini, Lin Ming dengan lembut mengusap dagunya. Dia memandang Good Fortune Saint Sovereign dan tiba-tiba menyeringai. Saya minta maaf, tetapi setelah mempertimbangkan lebih lanjut, saya berubah pikiran. Bab 2207, Pegang Tuan. Untuk sementara waktu, Good Fortune Saint Sovereign tidak dapat memahami apa yang dimaksud Lin Ming. Tapi saat ini, Lin Ming menyerang, tinjunya menghantam dada Good Fortune Saint Sovereign. Peng! Dengan ledakan keras, Good Fortune Saint Sovereign yang sudah terluka dan tidak berdaya untuk melawan tidak mampu menahan serangan Lin Ming, dadanya hancur dan dia memuntahkan seteguk darah. Anda, Good Fortune Saint Sovereign sangat marah. Namun pukulan ini hanyalah permulaan. Tinju Lin Ming jatuh ke Good Fortune Saint Sovereign seperti badai yang mengamuk. Good Fortune Saint Sovereign berlumuran darah. Meridiannya terkoyak dan sisik emasnya mulai beterbangan. Tulang dan organnya semuanya hancur oleh Lin Ming, dia bisa dikatakan hancur total. Namun, dengan vitalitas kuat dari penguasa suci keberuntungan, dia tidak mati. Di ruang hampa di sekitarnya, banyak ras suci, para empirean dan raja dunia, menyaksikan tanpa daya ketika hal ini terjadi. Mereka semua ternganga karena kaget dan marah, tetapi tidak ada satupun yang berani berbicara.
Di hadapan begitu banyak Saint Sovereign mereka dipukuli dengan kejam, namun tak satu pun dari mereka yang bisa mengucapkan sepatah kata pun atau mengangkat satu jari pun. Ini adalah penindasan yang disebabkan oleh kekuatan absolut. Tidak ada satu orang pun yang berani bangkit melawan Lin Ming, karena di depannya, salah satu dari mereka bisa langsung dibunuh. Yang mulia penguasa suci, banyak seniman bela diri dari Good Fortune Saint Palace merasakan hati mereka bergetar. Belum lama ini, Good Fortune Saint Sovereign telah menjadi dewa yang hidup di dalam hati mereka, sebuah eksistensi tak terjangkau yang mengendalikan kehidupan dan kematian semua makhluk di bawahnya. Belum lagi murid-murid biasa dari Istana Keberuntungan Saint, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean pun jarang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Namun Saint Sovereign seperti itu dirusak dengan kejam oleh Lin Ming. Ini seharusnya cukup. Lin Ming menatap Good Fortune Saint Sovereign yang hancur. Setelah penyelidikan singkat, dia memutuskan bahwa Good Fortune Saint Sovereign telah kehilangan semua kekuatan untuk melawan, dan bahkan Raja Dunia yang hebat pun dapat dengan bebas menanganinya. Lalu, tangan Lin Ming mulai bergerak. Segel terbang keluar dari tangannya dan masuk ke tubuh Good Fortune Saint Sovereign. Meterai ini menyatu dengan kitab suci dan hukum sutra surgawi, mereka adalah perpaduan dari kedua hukum. Efeknya adalah memenjarakan sepenuhnya budidaya Good Fortune Saint Sovereign. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dikatakan, Good Fortune Saint Sovereign adalah pembangkit tenaga listrik yang hampir berada di puncak True Divinity. Dari semua ras di seluruh 33 surga, sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menandingi Good Fortune Saint Sovereign. Tapi sekarang, dengan musuh besar yang sudah di depan mata, membunuh Good Fortune Saint Sovereign sangatlah tidak pantas. Ini sama dengan mencabut tulang punggung orang-orang kudus. Tanpa Good Fortune Saint Sovereign, kohesi dan kekuatan tempur total para Saint akan menurun drastis. Namun membiarkan Good Fortune Saint Sovereign pergi adalah hal yang mustahil karena kemungkinan besar dia akan berubah menjadi pengkhianat. Jika demikian, yang terbaik adalah membunuhnya di sini dan mengakhiri masalah apapun sebelum dimulai. Jadi, Lin Ming memutuskan untuk berkompromi. Dia akan memenjarakan Good Fortune Saint Sovereign dan menahan penguasa untuk mengendalikan bawahannya. Tentu saja, jika dia mampu mengendalikan pikiran penguasa suci keberuntungan dan menanamkan segel budak ke dalam dirinya, maka itu adalah yang terbaik. Tapi, dengan tingkat kekuatan Lin Ming saat ini, keinginan untuk secara paksa mengendalikan Good Fortune Saint Sovereign adalah hal yang mustahil. Sedangkan untuk menanam segel budak di tubuhnya, itu bahkan lebih tidak realistis. Membolehkan orang lain mengendalikan pikiran dan hati mereka, untuk sepenuhnya menyerahkan hidup mereka, itu adalah sesuatu yang bahkan seniman bela diri tingkat rendah pun tidak akan tunduk, apalagi Good Fortune Saint Sovereign yang mengendalikan rasnya sendiri. Good Fortune Saint Sovereign tampaknya memahami pikiran Lin Ming. Dia memandang Lin Ming dengan kebencian yang kental di matanya, seperti ular paling jahat dan mematikan, berharap dia bisa mencabik-cabik Lin Ming. Lin Ming dengan dingin mendengus. Dia meninju wajah Good Fortune Saint Sovereign. Terhadap pria yang telah mencoba bunuh diri beberapa kali sebelumnya. Yang telah menempatkannya dalam berbagai situasi hidup atau mati yang berbahaya, dan bahkan telah membunuh atau menyebabkan kematian banyak pahlawan umat manusia dan ras kuno, termasuk Patua Tiga Kehidupan, Empyrean Primordius, Permaisuri Surgawi Xuanxing, Patriark Lama Ras Dewa Primal, dan banyak orang lainnya yang patut disyukuri oleh Lin Ming. Lin Ming sama sekali tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan pada Good Fortune Saint Sovereign. Jika Good Fortune Saint Sovereign masih ingin memamerkan kekuatannya setelah jatuh ke tangannya, maka Lin Ming hanya akan menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menggulingkannya. Kamu pikir kamu masih Saint Sovereign yang maha kuasa. Kamu hanyalah seorang tawanan. Lin Ming memandang nasib baik dengan ketidakpedulian yang dingin. Dalam hatimu, semua kehidupan harus ditekan olehmu, dihina olehmu, atau bahkan ditelan olehmu. Semua makhluk hidup harus dihormati dengan hal ini, dan bahkan dengan patuh mempersembahkan diri mereka kepada Anda. Adapun mereka yang tidak mau ditindas, dihina, atau ditelan olehmu, mereka harus dipotong-potong, dimusnahkan sepenuhnya. Inilah pola pikir Anda, logika Anda. Logika Anda mungkin berlebihan, tapi itu tidak salah. Karena jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat mengendalikan hidup dan mati semua makhluk. Tapi sekarang, kekuatanku bahkan lebih besar darimu jadi kamu seharusnya merasa terhormat karena aku menghancurkanmu. Saat Lin Ming berbicara, dia menghantamkan tinjunya ke wajah Good Fortune Saint Sovereign. Pukulannya membuka rongga mata Good Fortune Saint Sovereign dan menyebabkan matanya mengeluarkan darah. Good Fortune Saint Sovereign bahkan tidak bisa membuka matanya lagi. Kekuatannya telah benar-benar habis dan bahkan luka-lukanya beregenerasi dengan sangat lambat. Jari Lin Ming terus berkedip. Suara-suara ringan bergema di udara. Lin Ming menanam 12 segel asura di tubuh Good Fortune Saint Sovereign, menyegel 12 rute meridian utamanya. Kemudian, dia membentuk 11 segel kitab suci, menyegel organ-organ Good Fortune Saint Sovereign. Setelah itu, 36 titik kematian, 360 titik akupuntur, 36.000 pori-pori, semuanya disegel oleh Lin Ming. Segel ini berisi hukum tertinggi studi kehidupan Lin Ming. Kecuali Lin Ming secara pribadi membuka segelnya, tidak mungkin bagi orang lain. Tentu saja, jika ada seseorang yang lebih kuat dari Lin Ming mereka masih bisa mengandalkan kekerasan untuk menghapus segel ini. Meski begitu, mereka tetap akan menimbulkan kerusakan parah pada tubuh penguasa suci keberuntungan.
Lin Ming dengan hati-hati menyelidiki Good Fortune Saint Sovereign. Setelah merasa semuanya baik-baik saja, dia memanggil istana surgawi Primordius dan melemparkan Good Fortune Saint Sovereign yang setengah mati ke dalam seperti karung. Sebenarnya ada juga ruang di dalam Grand Mist Spirit Bed. Tapi, karena Lin Ming belum sepenuhnya menyempurnakan Grand Mist Spirit Bed, dia tidak ingin menggunakannya secara sembarangan. Kemudian, Lin Ming berbalik ke arah banyak seniman bela diri ras suci. Kekosongan sejauh 100.000 mil memisahkan mereka. Lin Ming mengambil satu langkah santai ke depan, langsung memanfaatkan transfer kekosongan besar untuk tiba di depan mereka. Pada saat ini, hawa dingin merayapi hati semua seniman bela diri suci. Tekanan yang dikeluarkan Lin Ming terlalu besar. Mereka semua secara pribadi menyaksikan adegan sedih dan tragis dari Good Fortune Saint Sovereign yang sepenuhnya ditekan oleh Lin Ming. Selama Lin Ming mau, dia bisa membantai mereka seperti ayam dan anjing. Selain itu, tidak satupun dari mereka memiliki keberanian untuk melarikan diri dari tangan Lin Ming. Mungkin Lin Ming hanya perlu memanggil medan kekuatan untuk mengurung mereka semua di dalam ruang ini. Kalian semua, Lin Ming membuka mulutnya untuk berbicara. Semua seniman bela diri suci merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka menyesal mengikuti Good Fortune Saint Sovereign ke sini untuk mengatur pembicaraan ini. Pembicaraan? Macam apa ini? Ini hanyalah festival pembantaian besar-besaran. Sebagian besar tangan kalian berlumuran darah bangsaku. Beberapa kata pertama Lin Ming menyebabkan banyak seniman bela diri suci merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Sudah berakhir. Semuanya sudah selesai. Sudah waktunya semua hutang dilunasi. Lin Ming sama sekali tidak peduli dengan ekspresi jelek dari seniman bela diri suci ini. Karena kamu, umat manusia telah menderita banyak korban. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk menjelajah hutan belantara. Berapa banyak keluarga yang terpecah? Berapa banyak anak yang mati kelaparan? Berapa banyak orang, karena perang ini, yang tulangnya tidak tertinggal? Ada banyak manusia yang lahir dalam kekacauan perang, lahir di hutan belantara, yang tidak pernah bisa melihat tanah airnya bahkan sebelum kematiannya. Jika aku membunuh salah satu dari kalian, itu dibenarkan. Saat Lin Ming berbicara di sini, semua seniman bela diri suci menahan napas. Banyak dari mereka merasakan keringat dingin menetes di punggung dan pikiran mereka bergetar. Namun, aku tidak akan membunuh kalian semua. Pertama, karena saya pernah bersumpah bahwa saya akan menarik diri dari perang antara umat manusia dan orang-orang suci, hanya berurusan dengan keberuntungan Saint Sovereign saja. Kedua, dan yang paling penting, alasan saya tidak membunuh Anda adalah karena saya tidak ingin umat manusia atau ras lain di 33 surga mengalami kekacauan dan turbulensi perang. Saya tidak ingin nyawa terbuang sia-sia seperti batu bara yang terbakar. Hidup, tidak bersalah. Bahkan di antara para wali, ada anak-anak kecil yang naif, ada juga orang-orang yang baik hati. Perang ini tidak pernah menjadi niat mereka. Saat Lin Ming berbicara di sini, dia tiba-tiba melihat ke arah Raja Dewa Bulu yang melonjak. Bulu melonjak, pikiran Soaring Feather bergerak. Pada hari ini, Lin Ming telah menjadi penguasa 33 surga. Dengan statusnya dia bisa memberi perintah kepada siapapun di sini. Melihat tuannya dipanggil namanya oleh Lin Ming, peri biru lotus merasakan hatinya menegang. Dia menatap Lin Ming dengan cahaya kompleks di matanya. Setelah 2000 tahun, Lin Ming sekarang berdiri pada ketinggian yang benar-benar tidak dapat dipahami. Sekarang, dia dan Lin Ming bisa dikatakan ada di dua dunia berbeda. Dia hanya mengkhawatirkan tuannya. Dia bertanya-tanya mengapa Lin Ming memanggil Soaring Feather saat ini. Ikuti aku. Nada bicara Lin Ming tidak menimbulkan penolakan. Dengan lambaian tangannya, medan gaya mengisolasi dunia. Soaring Feather ragu-ragu sejenak dan kemudian melangkah ke medan kekuatan Lin Ming. Dia sudah samar-samar menebak apa yang akan dikatakan Lin Ming padanya. Bab 2208, untuk rakyat. Dalam pesona tersebut, Lin Ming memberikan slip giok kepada Soaring Feather God King yang menggambarkan rencana Kaisar Jiwa. Sebenarnya sebelum ini, Soaring Feather God King telah mendengar beberapa petunjuk dari dialog antara Lin Ming dan Good Fortune Saint Sovereign. Namun, saat dia benar-benar membaca isi slip giok, dia terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Pada saat ini dia tidak lagi meragukan bahwa Lin Ming sedang mengarang cerita, karena dengan kekuatannya, dia sudah bisa mengendalikan nasib umat manusia dan bahkan menentukan hidup dan mati seluruh ras suci. Khususnya, pada titik yang tidak diketahui di masa depan, dia pasti akan melampaui Divinity dan menjadi tokoh dikdaya tiada taraf seperti Asura Roadmaster, bahkan mungkin melampaui dirinya. Jika benar-benar tidak ada musuh potensial yang kuat yang mengancam Lin Ming, maka Lin Ming bisa saja mundur dan menunggu tanpa khawatir hari ketika dia bisa menyatukan 33 surga sebagai penguasa. Perang besar 10 miliar tahun yang lalu, jurang maut kembali. Soaring Feather perlahan mencerna informasi ini. Di 33 surga 10 miliar tahun yang lalu, ras dewa utama telah menguasai dunia. Ras dewa primal pada masa itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada gabungan kekuatan umat manusia, orang suci, dan spirita saat ini. Meski begitu, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendorong kembali jurang yang dalam. Kemanusiaan, Saint, dan spirita saat ini, adalah ras-ras yang sedang mengalami kemunduran. Jika mereka ingin melawan iblis jurang, rasanya seperti melempar telur ke batu besar. Lin Ming berkata, The Dark Abyss juga jauh lebih lemah dibandingkan 10 miliar tahun yang lalu.
Untuk menyelesaikan rencananya, Master Makam Dewa Iblis telah membunuh sejumlah besar jurang maut yang lebih tinggi. Master Makam Dewa Iblis itu terlalu kejam dan kejam, untuk mencapai tujuannya, dia rela menggunakan cara apapun. Jantung Soaring Feather berdetak kencang. Kamu ingin aku mengumpulkan orang-orang suci untuk bergabung denganmu? Ya, tampaknya hubungan Anda dengan Astral Vault God King tidak terlalu buruk, dan pengaruh di bawahnya harus mematuhi Anda. Adapun Istana Keberuntungan Sein, saya memiliki kehidupan penguasa keberuntungan Sein di tangan saya sehingga seharusnya tidak ada orang yang akan menentang Anda. Saat ini Anda dapat disebut sebagai karakter paling kuat di antara para suci, dan juga orang dengan tingkat otoritas tertinggi. Dari segi kekuatan, Soaring Feather secara alami lebih kuat daripada Astral Vault dan karenanya dia adalah kandidat pemimpin yang paling tepat. Bagus. Soaring Feather menarik napas dalam-dalam. Tentang Good Fortune Sein Sovereign, apa rencanamu? Soaring Feather ragu-ragu sejenak saat dia melihat Lin Ming. Hubungannya dengan penguasa suci keberuntungan tidak baik sama sekali, dan di masa lalu, ketika penguasa suci menderita, dia malah merayakannya. Ini juga alasan mengapa respons Soaring Feather begitu dingin ketika dia memintanya mengambil tindakan di masa lalu. Namun, Soaring Feather berhutang budi pada Good Fortune Sein Sovereign. Dan, tidak peduli bagaimana hal itu dikatakan, Good Fortune Sein Sovereign telah menunjukkan keanggunan padanya di masa lalu. Selain berasal dari ras yang sama, Soaring Feather juga merasa sedih melihat nasib baik turun begitu rendah. Dia tidak ingin melihat orang-orang suci memusnahkan umat manusia, tetapi pada saat yang sama dia tidak ingin melihat Lin Ming mengeksekusi keberuntungan. Saya tidak akan membunuh Good Fortune Sein Sovereign. Namun dalam bencana besar yang akan datang ini, saya bahkan tidak bisa mengatakan bahwa saya dapat sepenuhnya mengendalikan nasib saya sendiri, apalagi nasib baik Sein Sovereign, meskipun saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan membunuh nasib baik, itu hanya dalam keadaan normal. Jika dia memiliki pemikiran atau indikasi sekecil apapun untuk mengkhianati 33 surga, maka aku akan menjatuhkannya tanpa ragu-ragu. Soaring Feather puas dengan tanggapan Lin Ming. Sebenarnya, jika nasib baik mengkhianati 33 surga, apapun situasinya, Soaring Feather akan melakukan segala kemungkinan untuk bekerja sama dengan Lin Ming dan menemukan cara untuk membunuh nasib baik. Namun di 33 surga saat ini, karena perang antara umat manusia dan para suci, kedua ras tersebut sangat mengerikan untuk dilihat. Satu-satunya ras yang masih utuh adalah Spiritas, namun situasi mereka mungkin lebih buruk lagi karena tubuh Kaisar Jiwa telah direbut sejak lama. Hanya surga yang tahu bagaimana situasi para Spiritas saat ini. Menghadapi bencana besar ini, Soaring Feather merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Kartu di tangannya terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan diri. Lin Ming, apakah menurutmu kita bisa menang? Soaring Feather diam-diam bertanya sambil menghela nafas. Alasan dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena meningkatnya impotensi di hatinya, dia ingin menemukan kata-kata penghiburan dari Lin Ming. Lin Ming berpikir sejenak. Lalu, dia berkata, saya tidak yakin apakah kami bisa menang atau tidak. Masa depan tidak ditentukan secara pasti. Kita seniman bela diri mengolah tubuh, mengolah dao surgawi, mengolah jiwa dewa, namun pada akhirnya, untuk apa kita berkultivasi? Apa yang kita kejar? Bahkan saya pun dibuat bingung dengan hal ini. Untuk kemuliaan, itu hanyalah asap sekilas di depan mata. Untuk kekuatan, saya sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, untuk memusnahkan bintang-bintang dan luasnya ruang angkasa. Menjadi abadi, pada tahun-tahun ini saya juga mengejar keabadian. Namun, ketika saya berada di Laut Kaisar Tulang, saya melihat jiwa-jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya yang menderita di sana serta plot 100 miliar tahun yang telah dibuat oleh Kaisar Jiwa demi keabadian, dan tiba-tiba, pada saat itu saya merasakan pengejaran itu, setelah kehidupan kekal tidak ada artinya. Bagi kita yang berlatih seni bela diri, tentu kita harus bertarung. Namun nyatanya yang kita lawan adalah kekacauan dunia, saat malapetaka tiba. Punahnya ras, hilangnya nyawa seperti batu bara yang terbakar, keruntuhan dan kehancuran dunia-dunia besar, kali ini pertarungan telah mencapai puncaknya. Kalau begitu, mungkin puncak seni bela diri pada awalnya adalah untuk orang-orang biasa di dunia. Saat Lin Ming selesai berbicara, Soaring Feather tertegun. Puncak seni bela diri adalah untuk masyarakat umum di dunia. Kata-kata ini terdengar terlalu megah, terlalu hampa, dan bahkan mungkin agak palsu. Namun, setelah memikirkannya, tidak ada seorang pun yang mampu memisahkan diri dari masyarakat umum, ini juga berlaku bagi seniman bela diri. Ras adalah akar seseorang. Tanpa akar, betapapun tinggi atau tingginya pohon itu akan tetap layu dan mati. Tanpa ras seseorang, tanpa rakyat biasa, maka apa yang disebut keabadian abadi tidak ada artinya. Seseorang tidak akan berbeda dengan sisa jiwa di Laut Kaisar Bon, menghadapi kesepian dan kesedihan yang tak terbatas. Dengan demikian, puncak seni bela diri adalah untuk semua orang di dunia, karena setiap seniman bela diri pada awalnya adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Berada untuk orang-orang di dunia, sama saja dengan berada untuk diri sendiri. Pada saat ini, Soaring Feather sepertinya menyadari sesuatu. Tapi kemudian, Lin Ming melambaikan tangannya, menarik medan gaya dan terbang menjauh. Apakah kita bisa menang atau tidak, sebagai seniman bela diri kita harus melawan mereka dengan seluruh kekuatan kita. Kata-kata terakhir Lin Ming bergema di telinga Soaring Feather. Lin Ming melewati ruang angkasa dan muncul di depan kekuatan manusia.
Saat seniman bela diri manusia melihat Lin Ming terbang ke arah mereka, mereka bersiap untuk bersorak dan merayakan, dan bahkan mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Tapi, mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming yang kembali dengan kemenangan, tidak akan memiliki semangat atau kegembiraan yang tinggi. Sebaliknya, kulitnya tenang, bahkan agak bermartabat. Hal ini menyebabkan kata-kata ucapan selamat tersangkut di tenggorokan orang yang hendak mengucapkannya. Ayo pergi, Lin Ming hanya berkata. Kemudian, dia meraih tangan Xiao Moxian dan terbang ke istana surgawi Primordius, meninggalkan kerumunan manusia Empyrean dan Raja Dunia yang saling menatap kosong. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Ming. Gunung besar yang telah menekan dada umat manusia selama hampir 10.000 tahun akhirnya telah dihapus, namun reaksi Lin Ming begitu tenang. Saat ini, Zheng Mei juga diam-diam mengikuti di belakang. Selama pertempuran antara Lin Ming dan Good Fortune Saint Sovereign, Zheng Mei berdiri di sisi manusia. Tapi, tidak ada yang bisa merasakannya. Saat Lin Ming memasuki istana surgawi Primordius, Zheng Mei juga muncul seperti gumpalan asap biru. Ketika Xiao Moxian melihat Zheng Mei muncul, dia diam-diam terkejut. Dia mau tidak mau mengakui betapa menakutkannya karakter Zheng Mei. Dia tidak merasakan kehadiran Zheng Mei, namun dia bisa dengan mudah menyembunyikan dirinya sepanjang waktu. Dari sini, seseorang dapat menyimpulkan kekuatan Zheng Mei. Nona Ji, Zheng Mei menyapa Xiao Moxian. Xiao Moxian mengangguk sebagai jawaban. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus memanggil apa Zheng Mei. Entah itu mengacu pada Zheng Mei dengan nama lengkapnya atau memanggilnya permaisuri jiwa, sepertinya tidak ada yang pantas. Saat kedua wanita itu saling berhadapan, suasana menjadi sedikit canggung, bahkan dengan kehadiran Lin Ming. Zheng Mei, 3 hari dari sekarang aku akan membawamu ke suatu tempat. Kata-kata Lin Ming tiba-tiba. Zheng Mei terkejut. Kemana? Zona terlarang Asura, cermin es dingin. Cermin es dingin adalah tempat Lin Ming pertama kali melihat kehidupan masa lalu Zheng Mei. Ketika Lin Ming pertama kali tiba di ras Dewa Primal, dia mencoba mendapatkan salah satu tempat untuk memasuki zona terlarang Asura untuk mencari metode keselamatan bagi umat manusia. Setelah itu, markas besar ras Dewa Utama telah dihancurkan oleh para santo. Namun zona terlarang Asura ditinggalkan oleh Asura Roadmaster, dan formasi susunan yang melindunginya sangat luar biasa. Dengan kekuatan orang-orang kudus, mustahil bagi mereka untuk menerobosnya. Cermin es dingin, Zheng Mei bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu begitu kamu sampai di sana. Di sana, kamu mungkin menemukan sesuatu tentang kehidupan terakhirmu. Lin Ming percaya bahwa cermin es dingin berisi sisa jiwa dari kehidupan Zheng Mei sebelumnya. Ini karena ketika dia menghadapi kehidupan masa lalu Zheng Mei di cermin es dingin, dia bukanlah hantu sederhana yang dibentuk oleh formasi susunan. Sebaliknya, dia tampak seperti sisa jiwa dengan kecerdasan. Lin Ming juga dengan jelas mengingat setiap kata dan ekspresi yang dikatakan atau ditunjukkan oleh kehidupan masa lalu Zheng Mei. Bagaimana denganmu? Xiao Moxian bertanya. Saya berencana mengasingkan diri untuk membuka Istana Dao ke-8 dari 9 bintang Istana Dao. Dari 9 bintang Istana Dao, 7 terang dan 2 gelap. Kesenjangan antara Istana Dao ke-7 dan Istana Dao ke-8 juga merupakan lompatan besar, yang sebanding dengan batas besar dalam budidaya. Sekarang Lin Ming memiliki Grand Mist Spirit Bed, dia pasti bisa membuat terobosan. Bab 2209, menyempurnakan Manik Roh. Sebulan kemudian, jauh di dalam langit berbintang yang tak berujung. Ayah, ayah. Manik roh nenek digenggam di tangan Lin Ming. Itu mengeluarkan suara dering membosankan yang bergema ke langit dan bumi. Itu seperti jantung dewa ilahi, berdetak dengan ritme-ritme yang aneh. Galaksi-galaksi di langit tampak menari di sekitarnya, dan cahaya bintang memancar keluar, meliuk ke dalam kehampaan. Grand Mist Spirit Bed dikendalikan di tangan Lin Ming. Dan tidak terlalu jauh, banyak manusia seniman bela diri yang hadir. Mereka yang bisa berdiri di sini memiliki hubungan yang signifikan dengan Lin Ming atau merupakan salah satu pilar yang mendukung umat manusia. Misalnya saja ada Lin Huang, Jiwer, Xiao Moxian, Emperor Sakya, Dark Demon Monarch, Empyrean Fast Universe, Dragon Fang, Hang Qi, dan masih banyak lainnya, sehingga totalnya berjumlah 20-30 orang. Mereka berdiri di sini untuk menjadi saksi Lin Ming menyempurnakan manik roh nenek dan membuat terobosan di 9 bintang Istana Dao. Dan, alasan paling penting mereka berada di sini adalah untuk mengambil keuntungan dari terobosan Lin Ming dan mendapatkan kesadaran yang lebih dalam tentang Dao Surgawi. Bagi mereka, ini adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Mendobrak Istana Dao ke-8 berarti melompati batas besar di 9 bintang Istana Dao. Pada saat itu, Dao Surgawi akan turun dan menyapu semua orang yang hadir, membaptis mereka. Bahkan jika seseorang tidak mengolah 9 bintang Istana Dao, mereka masih akan memperoleh banyak keuntungan. Sebenarnya, bahkan seniman bela diri sistem pengumpulan esensi akan peduli dengan mengendalikan tubuh fana mereka. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk membiarkan tubuh mereka menjadi lemah seperti manusia biasa. Semakin kuat tubuh fana mereka, semakin besar pula keuntungan mereka. Semua orang menahan napas, diam-diam melihat ke arah pria seperti dewa di kejauhan, menunggunya. Langit berbintang terdiam, manik roh memancarkan gumpalan energi darah, seperti fajar di pagi hari, cahaya kemerahan bermekaran di dunia. Setiap gumpalan cahaya setipis jarum dan setajam pedang saat ditembakkan ke segala arah.
Itu seperti binatang buas tak terhitung jumlahnya yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke cakrawala, semua vitalitas darah yang tak terbatas tampak seolah-olah akan mengangkat dunia ini, membuat jantung berdebar kencang dengan antisipasi. Grand Mist Spirit Bed telah disempurnakan oleh Good Fortune Saint Sovereign selama bertahun-tahun, dan berisi sejumlah besar kekuatan Good Fortune Saint Sovereign serta esensi daging dan darah dari avatar kelaparan. Setelah menelan takdir umat manusia, Good Fortune Saint Sovereign telah menyempurnakan avatar kelaparannya. Sebagai jurang maut tingkat totem, kelaparan secara alami jauh lebih hebat daripada Good Fortune Saint Sovereign. Namun, kelaparan telah terjadi miliaran tahun yang lalu dan batasannya telah runtuh. Setelah itu, jiwa kelaparan ditekan oleh segel ilahi dan tubuhnya terbagi menjadi dua. Hanya dengan tubuh fananya yang tidak lengkap, mustahil ia bisa menjadi tandingan Good Fortune Saint Sovereign. Selama 2000 tahun ketika Good Fortune Saint Sovereign mengasingkan diri, dia menggunakan Grand Mist Spirit Bed untuk sepenuhnya menelan kekuatan Famine dan mengumpulkannya menjadi miliknya. Pada saat ini, Lin Ming bisa merasakan bahwa di dalam Grand Mist Spirit Bed, daging dan darah kelaparan masih memiliki sedikit keengganan untuk ditelan. Kelaparan saat ini hanya dapat dianggap sebagai kumpulan daging dan darah. Di bawah penindasan Spirit Bed, ia terus menggeliat, berjuang dan melawan. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, tidak peduli seberapa besar ia mengaduk vitalitas darahnya, tangan Lin Ming akan dengan paksa mengisolasinya dari ruang luar. Rantai keteraturan ilahi terbang melintasi kosmos dan naga guntur meraung keras saat mereka mengelilingi Grand Mist Spirit Bed. 5 jari Lin Ming seperti 5 gunung tanpa batas, dengan keras kepala menekannya. Pada saat berikutnya, Lin Ming memegang Grand Mist Spirit Bed dan melayang ke udara. Dalam sekejap dia melakukan perjalanan ratusan juta mil jauhnya dan tenggelam jauh ke dalam lautan bintang yang luas. Dia duduk di sana dengan kaki bersilang, seperti dewa yang menginjak dunia, memenjarakan segala fluktuasi kekuatan. Dia membuka tangan kirinya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mekar dari ujung jarinya, berubah menjadi rune kecil yang bersiul. Setiap rune mengebor menjadi sebuah bintang, mengeluarkan pancaran cahaya, seperti rangkaian cahaya bintang yang tak ada habisnya. Berkas cahaya ini melayang di udara, berubah menjadi tungku transparan yang terbentuk dari cahaya bintang dengan Lin Ming sebagai pusatnya. Ini adalah metode pemurnian vitalitas darah yang telah dipelajari Lin Ming di tingkat ke-7 uji coba terakhir Jalan Asura, Galaxy Void Furnace. Lin Ming ingin benar-benar memurnikan dan menelan semua vitalitas darah yang terkandung dalam Grand Mist Spirit Bed. Grand Mist Spirit Bed berisi semua kekuatan garis keturunan yang telah dikumpulkan oleh Good Fortune Saint Sovereign selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun penyempurnaan, jika dia bisa menyerap vitalitas darah di dalamnya maka ini pasti jauh lebih unggul daripada harta surgawi manapun. Bang! Tungku Galaxy Void memancarkan kekuatan besar yang dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan. Kekuatan ini menyerang Grand Mist Spirit Bed. Pancaran cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang yang tak terhitung banyaknya yang membombardir Grand Mist Spirit Bed. Bukan hanya itu, tapi di tengah tungku, 7 lubang Lin Ming, mata, hidung, telinga, mulutnya, semuanya mulai menyemburkan api. Nyala api ini berwarna ungu pucat. Meski sepertinya tidak mengandung panas, ini karena panas api telah mengembun hingga batasnya dan bermanifestasi sedemikian rupa. Saat api ini muncul, mereka mengeluarkan perasaan mengkhawatirkan seolah-olah bisa membakar dunia dan menghancurkan seluruh keberadaan. Kemudian, Lin Ming mengangkat kedua tangannya dan membentuk segel. Guntur berwarna pelangi muncul, meliuk-liuk di langit seperti sinar matahari yang berwarna-warni. Ini adalah kekuatan guntur Lin Ming. Sudah lama sekali sejak Lin Ming menggunakan kekuatan guntur dan api. Dan setelah Lin Ming melangkah ke batas ketuhanan sejati dan bertahan dari baptisan Dao Surgawi, maka apakah itu mengendalikan sumber api atau sumber guntur, dia telah mencapai puncak dalam aspek ini. Api Grid Dao, spiritualitas cahaya bintang, kekuatan guntur, semuanya seperti wajan besar yang berputar di atas Grand Mist Spirit Bed, terus-menerus berguling di atasnya. Proses penyempurnaan ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya setetes kristal dari sesuatu yang menyerupai batu darah jatuh dari Grand Mist Spirit Bed. Saat benda ini muncul, energi darah yang mengamuk mengikutinya. Itu seperti 10.000 iblis yang melolong dari dalam, dengan banyak nyawa yang mengaum secara serempak. Begitu benda ini muncul, ia memiliki kebijaksanaan spiritualnya sendiri. Ia melayang di udara, tampak seperti bayi setinggi 3 inci saat ia mencoba melarikan diri. Mata Lin Ming bersinar, hatinya sangat gembira. Tanpa diragukan lagi, ini adalah setetes esensi darah yang terkondensasi dari semua energi darah di dalam Grand Mist Spirit Bed serta esensi daging dan darah kelaparan. Setetes sari darah ini sudah memiliki kebijaksanaan spiritual yang cukup saat lahir sehingga bisa berwujud seseorang. Bisa disebut sesuatu yang telah merampas rejeki langit dan bumi. Tanpa memberi bayi itu kesempatan untuk melarikan diri, pikiran Lin Ming bergerak. Dengan pikiran, jaring rune muncul di kehampaan dan turun seperti gunung yang runtuh, sepenuhnya memenjarakan vitalitas darah bayi tersebut. Setelah bayi ini digendong oleh Lin Ming, tiba-tiba menjadi ganas dan ganas. Ia berubah menjadi iblis, mengaum dengan marah saat ia berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Namun, Lin Ming memblokir kekosongan di sekitarnya dengan medan gaya, sepenuhnya menekannya. Segera setelah bayi ini muncul, kekuatan vitalitas darah paling murni dari Grand Mist Spirit Bed mulai mengalir keluar, berkumpul dengan bayi sebagai pusatnya. Waktu berlalu, hari demi hari.
Energi darah di dalam Grand Mist Spirit Bed perlahan berkurang. Akhirnya, jejak terakhir energi darah semuanya diambil oleh Lin Ming. Dalam satu nafas, Lin Ming menelan semua esensi vitalitas darah ini. Pada saat itu dia merasa seperti baru saja menelan matahari. Kekuatan tak terbatas berkembang dalam dirinya seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Pancaran cahaya ilahi menyerangnya dari dalam. Meskipun Lin Ming sekuat dia dan memiliki tubuh yang hampir tak terkalahkan, dagingnya masih retak dan terkoyak. Bisa dibayangkan betapa kuatnya esensi energi darah di dalam Grand Mist Spirit Bed. Jika dewa sejati biasa mencoba menahan ini, tubuh mereka pasti sudah meledak. Lin Ming merasakan darahnya mendidih dan mendidih. Seluruh sosoknya diselimuti oleh energi darah yang kacau, membuatnya sulit untuk melihat apa yang terjadi padanya. Luar biasa, meskipun ada rasa sakit, ekspresi Lin Ming seperti dia mabuk karena rasa sakit ini, menikmatinya sepenuhnya. Dia tiba-tiba berlutut, matanya menatap ke dalam kehampaan seperti busur cahaya. Tidak diragukan lagi, ini adalah keadaan paling kuat yang pernah dialami oleh tubuh fananya. Jika dia bisa menyempurnakan kekuatan ini, dia bisa naik lebih jauh di 9 bintang Istana Dao dan juga meningkatkan batasnya lagi. Pada saat ini, bagian dari 9 bintang Istana Dao masih terkunci, dan sistem pengumpulan esensi umat manusia telah disegel oleh Good Fortune Saint Sovereign. Sekarang Lin Ming akan memutuskan rantai ini. Bagi Lin Ming yang telah mengalahkan Good Fortune Saint Sovereign dan telah mengambil kendali Grand Mist Spirit Bed, ini tidak akan sulit sama sekali. Dengan suara gemuruh yang keras, petir memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya meluncur dari dalam tubuh Lin Ming. Darahnya mengalir deras dan mengalir seperti sungai besar, bergemuruh dan meledak. Di dalam tubuh Lin Ming, tempat tertentu mulai menjadi sangat panas. Kekuatan misterius mulai beresonansi dengan suatu tempat yang tidak diketahui dalam kehampaan. Lingkaran, 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 gumpalan kecemerlangan bintang yang tak berujung melayang di udara. Bintang-bintang mulai bermunculan di dalam kosmos, menyebarkan cahaya bintang yang tak ada habisnya melalui kehampaan. Salah satu bintang ini sangat mempesona, seolah muncul dari ruang paling gelap di angkasa. Namun, pada saat ini, rantai keteraturan ilahi abu-abu gelap mulai muncul di kehampaan yang tak terbatas. Rantai ini seperti barisan pegunungan yang terus-menerus berkilau dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti ular piton yang mengunci 9 bintang Istana Dao, berusaha menghalangi terobosan Lin Ming. Sebaiknya kalian tampil bersama, jadi kalian bisa dipisahkan bersama. Lin Ming melambaikan tangannya. Kekuatan keilahian dan iblis meletus dan menghancurkan kubah besar di surga. Sesaat kemudian, serangkaian rantai keteraturan ilahi muncul di kehampaan. Rantai keteraturan ilahi ini berwarna ungu tua, seolah terkunci dalam kabut tak berujung. Ini adalah rantai keteraturan ilahi yang digunakan oleh penguasa suci keberuntungan untuk menutup sistem pengumpulan esensi umat manusia. Rantai ilahi yang mengunci sistem pengumpulan esensi jelas jauh lebih hebat daripada rantai yang dikurung di 9 bintang Istana Dao. Ini karena rantai ilahi ini lengkap, dan juga karena Good Fortune Saint Sovereign telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mengaturnya. Melihat rantai keteraturan ilahi ini muncul, 20-30 seniman bela diri manusia yang hadir semuanya menahan napas. Di masa lalu, mereka semua telah mencoba beberapa kali untuk menyerang rantai keteraturan ilahi ini. Untuk melakukan ini, mereka menghabiskan vitalitas darah mereka secara berlebihan, menghabiskan kekuatan mereka, dan bahkan membakar esensi darah mereka. Namun, semuanya gagal mengatasi rantai tersebut. Seringkali, mereka bahkan terluka parah. Bagi para seniman bela diri umat manusia, rantai ini meninggalkan kesan yang terlalu mendalam. Bab 2210, Panggilan. Rantai keteraturan ilahi ini mengunci takdir umat manusia. Hal seperti ini terjadi 3,6 miliar tahun yang lalu dan berlanjut hingga saat ini, seperti gunung besar yang menekan umat manusia. Di depan tatapan Kaisar Sakya, Xiao Moxian, dan semua orang, Lin Ming berjalan menuju rantai keteraturan ilahi itu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bintang-bintang di langit tertinggi bergetar. Ini adalah manifestasi tubuh Lin Ming yang telah mencapai puncaknya, di mana ia mencapai resonansi bawah sadar dengan dao besar langit dan bumi. Ketika Lin Ming tiba di depan rantai keteraturan ilahi yang mengikat 9 bintang Istana Dao, segala macam fenomena muncul di sekitarnya. Naga langit meliuk-liuk di udara, burung phoenix berseru, dan sebuah daratan tampak muncul di dalam kabut darah yang kacau, yang memiliki kehidupan asli yang hidup di atasnya. Ini adalah fenomena yang hanya muncul ketika tubuh fana disucikan, ketika tubuh menjadi dunia tersendiri. Lin Ming mulai mengumpulkan kekuatannya. Sebelum dia melakukan apapun, rantai keteraturan ilahi di depannya mulai bergetar, seolah-olah mereka tidak bisa menahan kekuatan mengerikan Lin Ming. Bang! Lin Ming meninju keluar. Vitalitas darah yang tak ada habisnya menyembur keluar. Darahnya terbakar dengan nyala api cemerlang yang menerangi langit luas dan membakar rantai dewa itu. Membuka. Dengan suara yang keras, kabut samar darah yang tertinggal di udara berubah menjadi naga darah yang menabrak rantai keteraturan ilahi dalam hiruk pikuk yang hebat. Peng, peng, peng. Rantai keteraturan ilahi akhirnya putus dan menghilang di dunia. Pada saat itu, 9 istana dao mengeluarkan cahaya yang sangat mempesona. Dari 9 bintang, salah satunya bersinar seperti bulan terang di malam hari. Cahaya bintang mengalir di sungai, semuanya jatuh ke tubuh Lin Ming dengan deras. Cahaya bintang ini berasal dari Istana Dao ke-8 yang ingin dibobol oleh Lin Ming, Istana Dao saluran terang.
9 bintang Istana Dao. 7 bintang terang itu adalah, Ravenous Wolf, Titan Gate, Cheriset Kismet, Merciful Song, Ardent Virtue, Martial Song, dan Army Breaker. 2 bintang gelap itu adalah Bright Channel dan Hidden Origin. 2 Istana Dao terakhir dari 9 bintang Istana Dao tidak akan memberikan kemampuan khusus kepada seorang seniman bela diri. Namun, mereka seperti 2 rangkaian rantai yang menghubungkan 9 Istana Dao, menyebabkan mereka bersinar semakin terang saat membiarkan Dao besar menyatu ke dalamnya. Membuka 2 Istana Dao terakhir akan menghasilkan peningkatan kekuatan secara keseluruhan bagi seorang seniman bela diri. Seperti seorang Empyrean yang menerobos keilahian sejati, akan ada peningkatan kekuatan yang menyeluruh. Setelah rantai keteraturan ilahi terkoyak, Lin Ming meminjam vitalitas darah yang tak ada habisnya dalam Grand Mist Spirit Bed untuk melonjak ke atas. Dia mengambil yang paling terang dari 9 bintang dan langsung menusukkannya ke tubuhnya. Selama tahun-tahun ini, Lin Ming telah mengumpulkan terlalu banyak aspek transformasi tubuh. Dengan tambahan manik roh nenek yang membantunya, meskipun ini adalah batas besar di 9 bintang Istana Dao, dia masih membuat terobosan langsung. Bintang itu disempurnakan oleh Lin Ming. Istana Bright Channel Dao mulai terbakar. Weng, bersenandung. Pada saat ini, 7 Istana Dao terang dalam tubuh Lin Ming merespons. Mereka mengeluarkan suara kegembiraan yang luar biasa, seolah-olah mereka sangat menikmati apa yang terjadi. Bahkan 8 gerbang tersembunyi batin yang sudah terbuka, gerbang kehidupan, gerbang kematian, gerbang penyembuhan, semua gerbang itu, semua potensi kehidupan yang tak ada habisnya meledak dari tubuh Lin Ming sekali lagi. Stimulasi ini bahkan lebih menyeluruh dari sebelumnya. Bahkan esensi vitalitas darah yang sebelumnya tidak dimurnikan yang tersisa di tubuhnya mulai terbakar seperti salju di neraka. Tubuh fana Lin Ming terus-menerus diserang dan diregenerasi dalam vitalitas darah yang mengepul. Kulitnya melonjak seperti gelombang di tengah badai dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang seolah-olah mampu menghancurkan langit dan bumi. Bahkan beberapa sinar cahaya berputar di sekelilingnya, tidak mampu mendekatinya. Dia tampak menjadi satu tubuh dengan dunia, sistem mandiri, menolak kekuatan apapun yang mendekatinya. Piki Paka, kilatan petir yang menyilaukan keluar dari pori-pori Lin Ming. Mereka mengelilinginya seperti benang sutra, seperti rambut ungu tak berujung yang menempel di sekelilingnya. Miliaran demi triliunan hukum Dao besar terbentuk, berubah menjadi sisik yang mekar di kulit Lin Ming seperti bunga. Semakin banyak vitalitas darah mengalir keluar, mendidih karena kegembiraan, menghancurkan segalanya, membentuk tungku yang menyembur tanpa henti, menerangi seluruh bagian dunia ini dengan cahaya ilahi sehingga semuanya menjadi tembus cahaya. Di dekatnya, Xiao Moxian, Kaisar Sakya, dan yang lainnya dapat merasakan kekuatan ini. Pada saat itu vitalitas darah mereka tampak digerakkan oleh vitalitas dan potensi darah yang dipancarkan dari tubuh Lin Ming. Sebagian besar cahaya bintang dari 9 bintang berkumpul di tubuh Lin Ming, namun sebagian kecil juga menghilang keluar, mengalir melalui kehampaan. Jika Lin Ming membuat terobosan sendirian, cahaya bintang ini akan menghilang dengan sia-sia. Tapi sekarang, dengan banyaknya seniman bela diri manusia yang hadir, mereka tentu tidak akan membiarkan cahaya bintang ini sia-sia. Cahaya bintang ini adalah kekuatan yang mendekati sumber Dao Agung. Entah itu Xiao Moxian, Kaisar Sakya, Jiwer, atau siapapun, mereka mulai menyerap kekuatan 9 bintang. Namun, orang yang paling banyak menyerap cahaya bintang sebenarnya bukanlah Jiwer, melainkan Lin Huang. Lin Huang juga memiliki garis keturunan Lin Ming yang mengalir di nadinya, dan dia tidak mengalami hambatan apapun dalam menyempurnakan kekuatan 9 bintang. Selain itu, Lin Huang mengolah esensi dan energi ganda. Dibandingkan dengan Jiwer yang mengolah energi dan keilahian, dia secara alami memiliki keunggulan. Adegan ini berlanjut selama beberapa jam. Setelah Lin Ming benar-benar menyempurnakan kekuatan 9 bintang, dia tampak muncul dari kegelapan ciptaan, makhluk abadi yang diam-diam naik menuju puncak tubuh fana manusia yang telah disegel selama miliaran tahun. Pada saat ini, tubuh fana Lin Ming memancarkan kecemerlangan yang lebih terang. Adapun cahaya dari alam semesta, saat sinar ini mendekati Lin Ming, mereka dihancurkan oleh kekuatan gelap dan aneh. Tubuh fana Lin Ming saat ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami. Tubuh Lin Ming memiliki kekuatan tak terbatas yang perlu dibuang keluar. Matanya bersinar dan dia melihat tidak terlalu jauh ke arah rantai keteraturan ilahi yang memenjarakan sistem pengumpulan esensi. Ini adalah pengaturan terakhir Good Fortune Saint Sovereign, yang dia gunakan untuk menelan takdir umat manusia. Lin Ming meraung keras. Dia mengepalkan tinju. Bang! Dunia berguncang. Rantai keteraturan ilahi hancur. Sekarang, bahkan kelaparan telah sepenuhnya ditelan oleh Lin Ming. Good Fortune Saint Sovereign mengandalkan kemampuan kelaparan untuk membentuk rantai keteraturan ilahi ini. Sekarang, di bawah kekuatan kuat Lin Ming, rantai ilahi ini secara alami tidak cocok untuknya. Kaca, kaca, rantai keteraturan ilahi runtuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Tidak terlalu jauh, Kaisar Sakya dan yang lainnya menyaksikan tanpa berkata-kata. Mereka telah membayar harga yang mahal dan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya, namun mereka tidak mampu menembus rantai ilahi ini. Namun, rantai keteraturan ilahi ini dengan mudahnya terkoyak. Kekuatan ketuhanan dan iblis ini benar-benar bisa disebut hukum Dao besar yang tak ada habisnya, berguling dan menghancurkan segalanya. Setelah Lin Ming menghancurkan rantai keteraturan ilahi ini, dia bisa merasakan banyak sisa jiwa yang menderita dalam energi yang tersebar keluar.
Mereka melolong kesakitan dan kesedihan saat mereka menyebar ke luar angkasa. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia segera memahami bahwa jiwa-jiwa yang tersisa ini semuanya telah dipenjarakan oleh rantai keteraturan ilahi. Dalam rantai keteraturan ilahi, selain keberadaan kekuatan keilahian sejati, ada juga banyak sisa jiwa yang mendukung mereka. Good Fortune Saint Sovereign telah membunuh banyak orang selama tahun-tahun ini, dan semua ini dilakukan demi ambisi besarnya untuk menelan dunia. Jika bukan karena bencana apokaliptik yang akan datang, jika bukan karena Master Makam Dewa Iblis, maka penguasa suci keberuntungan bisa dianggap sebagai karakter yang tak tertandingi di zamannya, yang penuh dengan keganasan dan ambisi yang luar biasa. Dia mungkin bisa menguasai 33 surga, dan budidayanya mungkin akan mengambil langkah lebih jauh hingga dia mencapai batas jurang maut tingkat totem. Sayangnya, jika kekuatan Good Fortune Saint Sovereign saat ini ditempatkan di sungai waktu yang telah mengalir selama 100 miliar tahun, maka ia hanya akan menjadi keberadaan biasa. Dibandingkan dengan penguasa makam Dewa Iblis, penguasa suci keberuntungan tidak lebih kuat dari banyak kaisar iblis kuno yang tersegel di Laut Kaisar Bon. Saat Lin Ming membobol Istana Dao ke-8 dari 9 bintang Istana Dao, saat ia menghancurkan rantai keteraturan ilahi, jauh di alam semesta yang jauh, di dalam tanah terlarang Asura yang tersembunyi di reruntuhan ras Dewa Primal, Seng Mei berjalan di atas hutan belantara, berpakaian hitam. Kunci menuju tanah terlarang adalah rantai bencana, dan hingga kini tanah itu berada di tangan pemimpin ras dewa utama saat ini, di Wuhan. Lin Ming meminjam kuncinya, dan dengan pemahamannya tentang hukum Asura, tidak sulit baginya untuk membuka tanah terlarang Asura. Seng Mei berjalan ke tanah terlarang Asura sendirian. Dia merasa seolah-olah dia telah masuk ke dalam makam kuno. Bumi yang luas itu tandus dan matahari di atasnya suram dan redup, seolah-olah dunia diselimuti senja abadi. Tanpa kejutan apapun, dunia ini akan segera hancur. Seng Mei tidak pernah menyangka bahwa tanah terlarang Asura akan menjadi tempat seperti itu. Dia diam-diam maju ke depan dan menemukan loh batu terkubur di bawah tanah. Tablet batu ini berbintik-bintik seiring berjalannya waktu, banyak dari prasastinya rusak selama bertahun-tahun. Saat mendongak, dia bisa melihat lapisan awan tebal berkumpul di atas. Benda-benda itu berat dan gelap, menghalangi cahaya. Seng Mei menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan ke depan. Apa yang dia cari adalah cermin es dingin yang dibicarakan Lin Ming. Menurut apa yang dikatakan Lin Ming, sepertinya ada sisa jiwa dari kehidupan masa lalunya yang terkandung di dalamnya. Dia ingin secara pribadi melihat kehidupan masa lalunya dan mencari tahu beberapa hal. Mungkin dia akan mencari tahu mengapa Kaisar Jiwa menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mengendalikan dan membesarkannya. Namun saat ini, Seng Mei tiba-tiba mendengar suara yang memanggilnya dengan lembut. Suara ini sedikit intim dan sedikit familiar, seolah terkubur di dalam ingatannya sehingga dia tidak bisa mengingat siapa orang itu. Suara ini samar, tapi Seng Mei bisa mendengarnya dengan jelas. Itu sangat berbeda dengan suaranya sendiri. Siapa ini? Seng Mei menghentikan langkahnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.